1901 Jangan berpikir bahwa Anda menang. Seluruh bagian dalam kotak itu dengan cepat ternoda oleh dunia merah muda dan putih yang menyala-nyala. Kedua siluet mereka benar-benar ditelan oleh api. Dua api yang sama-sama cocok terbakar dan berdesak-desakan satu sama lain. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di luar tidak dapat menahan perasaan sangat stres dan cemas. Itu sangat jelas bagi orang-orang dari Shrek Academy. Douluo Long Yeiwei gelap terang telah meninggal dunia, jadi Yali bisa dikatakan sebagai satu-satunya penatua dari Shrek yang tersisa. Dia adalah sumber inspirasi mereka. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Tolong jangan biarkan sesuatu terjadi pada Roh Kudus Douluo. Gu Yuena meraih lengan Tang Wulin seolah-olah dia mencoba mentransfer kekuatannya kepadanya. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Tang Wulin bergetar dan bergetar hebat. Tang Wulin merasakan dadanya menegang. Ibu angkatnya dibunuh oleh Darkness Blood Demon sebelum diselamatkan oleh ayah kandungnya. Dapat dikatakan bahwa Yali adalah hal terdekat yang dia miliki dengan keluarga di benua Douluo. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat Yali menghadapi situasi hidup dan mati. Kemenangan dalam pertarungan antara dua kelompok api secara bertahap diputuskan. Meskipun kekudusan memiliki efek penekan yang jelas terhadap kejahatan, Yali masih lebih lemah dari Kaisar Hantu dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Suar merah muda berangsur-angsur naik sementara pijar-pijar menghilang. Seiring waktu, suar di dalam kotak melemah. Tang Wulin merasa hatinya dengan cepat jatuh dari tebing. Dia sangat menyadari pentingnya situasi ini. Apalagi, sudah terlambat bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu pada saat itu. Kenapa harus seperti ini? Tang Wulin menutup matanya kesakitan. Sudah berakhir, Ibu. Hihihihihi. Tawa menusuk Kaisar Hantu bergema di seluruh adegan. Suar melemah dan siluetnya muncul sekali lagi. Kaisar Hantu tampak sangat lusuh. Jubah di tubuhnya telah terbakar menjadi abu dan tubuh telanjangnya dipajang untuk dilihat semua orang. Tubuhnya sebenarnya adalah kerangka yang berkilauan dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Dia telah meninggalkan sebagian besar bentuk fisiknya untuk mendukung kultivasinya. Tengkorak di bawah tubuhnya ditutupi lubang, dan baju zirah perang 4 kata miliknya telah menghilang. Tampak jelas bahwa dia telah menyalakan armor perangnya sepenuhnya selama tabrakan brutal itu. Namun demikian, dia tetaplah pemenang terakhir. Tubuh Yali telah lenyap sepenuhnya. Holy Spirit Douluo, apa menurutmu kamu bisa membakarku sampai mati hanya dengan menyalakan semua milikmu termasuk jiwamu? Bahkan jika Anda adalah seorang Kuasigot, Anda tidak memiliki kesempatan melawan saya. Saya menyatukan kerangka saya dengan baju besi saya sehingga saya bisa membuat baju perang 4 kata yang unik. Bagaimanapun, kematian adalah milik Anda. Anda tidak akan bisa bersatu kembali dengan suami terkutuk Anda. Dia masih memiliki jiwa, tetapi kamu, jiwamu telah terbakar. Anda hanya bisa meratap kesakitan dan kesakitan di bawah Death Flame saya. Tihi, hihihihi. Kaisar Hantu tertawa histeris seolah sedang melampiaskan amarahnya yang terpendam. Orang-orang dari Akademi Shrek dan Sekte Tang tenggelam dalam kesedihan. Tang Wulin tiba-tiba mengayunkan bahunya dan berjuang bebas dari tangan Gu Yuena. Pada saat itu, dia tidak peduli tentang hal lain. Dia tidak peduli dengan situasi keseluruhan atau taruhannya. Dia hanya ingin membalas dendam untuk ibunya sekarang. Wulin, jangan impulsif. Ini belum selesai. Sebuah suara datang dari sampingnya, dan sebuah tangan besar mencengkeram tangannya yang lain. Matanya memerah, Tang Wulin menoleh ke samping dan bertemu dengan tatapan mendalam dari Herles Douluo Cao Desi. Ini belum selesai. Tepat saat kata-kata itu bergema di benaknya. Tiba-tiba, tawa Kaisar Hantu berhenti. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bagaimana mungkin? Kamu masih hidup. Tang Wulin menoleh untuk melihat medan perang. Kilau cahaya putih tiba-tiba muncul dari udara tipis di dalam kotak tempat Kaisar Hantu dan Roh Kudus Douluo bertarung. Cahaya itu diselimuti oleh cahaya hijau tua. Sinar hijau tidak berasal dari api kematian Kaisar Hantu. Api kematian memiliki aura kematian, tetapi cahayanya memiliki aura yang hidup. Pada saat berikutnya, siluet telah berjuang bebas dari cahaya putih dan dengan berani muncul di hadapan Kaisar Hantu. Mungkinkah itu benar-benar Roh Kudus Douluo Yali? Dibandingkan dengan sebelumnya, tubuhnya tampak sedikit ilusi. Dia tidak terlihat seperti entitas yang solid, tapi dia tampak mengembun secara bertahap. Armor perang 4 kata miliknya telah menghilang, tetapi tubuhnya masih ada.
Wajahnya yang menawan bahkan membuat senyum mengejek. Kenapa kamu tidak terus tertawa? Yali berkata dengan dingin. Kaisar hantu berperilaku seolah-olah dia benar-benar melihat hantu. Terkejut, dia tergagap. Bagaimana? Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Bukankah jiwamu padam? Yali berkata dengan tenang, saya menyelamatkan nyawa banyak orang seumur hidup saya. Apakah saya tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan diri saya sendiri? Saya mengakui bahwa saya benar-benar bukan tandingan Anda dalam pertarungan 1 lawan 1. Bahkan saudara Ming tidak bisa membunuhmu di masa lalu, apalagi aku. Sayang sekali kalian semua terlalu lancang untuk menjebakku di dalam kotak kecil bersamamu. Sekarang, ruang terbatas ini adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk membunuhmu. Ini karena Anda tidak akan punya tempat untuk lari. Saat dia berbicara, kobaran api muncul dari tubuhnya sekali lagi. Api suci yang menyilaukan meledak dengan tekanan yang tak tertandingi dan menyapu ke arah kaisar hantu sekali lagi. Adegan itu mengejutkan setiap orang di sana seketika. Siapa yang mengira bahwa Roh Kudus Douluo benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Kaisar hantu berteriak, dan seluruh tubuhnya bersinar hijau. Tengkorak berlubang banyak di bawah tubuhnya menelannya dengan cepat dan melepaskan semburan api untuk menahan serangan cahaya suci. Dengan semua itu, siapapun yang mengamati dapat mengetahui bahwa api yang dilepaskan oleh Roh Kudus Douluo Yali dan perlawanan Kaisar Hantu telah melemah secara substansial. Lagi pula, mereka tidak memiliki baju perang untuk dibakar lagi, hanya kekuatan paling bawaan mereka. Kedua nyala api saling menyerang dengan liar di dalam kotak. Mereka berdua berusaha keras dan mempertaruhkan hidup mereka. Mereka tidak menggunakan keterampilan atau teknik apapun kecuali kekuatan asal mereka. Kaisar Hantu masih lebih kuat dari Yali karena basis kultivasi Kuasigotnya. Seandainya kekuatan suci Roh Kudus Douluo tidak memiliki efek penekan yang melekat padanya, Yali tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Lagi pula, salah satu dari mereka adalah Kuasigot dan yang lainnya adalah setengah dewa. Masih ada perbedaan besar di antara mereka. Cahaya suci memudar secara bertahap dan suar hijau melemah segera sesudahnya. Ketika tengkorak raksasa muncul di depan mata semua orang sekali lagi, hampir setengahnya telah hancur total. Kaisar Hantu muncul kembali di atas tengkorak, tubuhnya terlihat sangat compang-camping. Tulangnya yang mengilap juga menjadi redup dan kusam. Dia berasumsi bahwa 9 kotak istana akan menjadi kesempatannya untuk membunuh Roh Kudus Douluo. Dia pikir itu akan relatif sederhana, namun dia tidak pernah menyangka kotak 9 istana akan berubah menjadi penjaranya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari api kehidupan Yali di kandang ini. Bahkan tanpa tempat untuk lari, dia hanya bisa menahannya. Sepertinya dia telah mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya di atas kakinya. Apakah sudah berakhir sekarang? Kaisar Hantu menundukkan kepalanya, nyala api hantu berkedip di matanya. Dia melihat tubuhnya yang compang-camping. Dia tahu bahwa kekuatan asalnya telah terluka dan bahkan jiwanya rusak sampai batas tertentu. Bahkan jika dia bisa pulih dari ini, itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Harapannya untuk menjadi dewa benar-benar terputus oleh pembakaran api suci. Meskipun dia mengandalkan berbagai metode untuk mengelola masalah yang dihasilkan dari proses kultivasinya, tubuhnya masih terus-menerus rusak karena pengaruh jiwa perang yang jahat. Sudah sangat sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya. Setelah terluka parah, hampir tidak mungkin baginya untuk sembuh, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian yang menakutkan. Saat dia marah, kilauan cahaya putih tiba-tiba menyala di hadapannya. Jangan berpikir bahwa kamu telah menang. Yali memanggil sekali lagi. Ketika tubuhnya muncul kembali di hadapan Kaisar Hantu, nyala api di dalam pupilnya telah mengungkapkan keputusasaannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sebenarnya mampu membangkitkan dirinya lagi. Bab 1902 Mati, Kaisar Hantu. Yali tersenyum dingin. Tatapannya dipenuhi dengan ejekan saat dia melihat Kaisar Hantu. Saya mengatakan bahwa saya akan membalas dendam untuk saudara Ming hari ini. Mati, Kaisar Hantu. Api putih pijar naik sekali lagi, tetapi tampaknya telah melemah. Namun demikian, Kaisar Hantu juga telah sangat lemah setelah 2 putaran sebelumnya. Orang-orang menyaksikan pertempuran dengan takjub. Tubuh Kaisar Hantu bermandikan api putih, dan jeritan menakutkan bergema di seluruh medan perang. Jika tindakan Roh Kudus Douluo membakar dirinya sendiri tidak cukup untuk membunuh Kuasigot, bagaimana dengan 3 Roh Kudus Douluo? Bahkan jika Kaisar Hantu adalah petarung yang unggul,
tidak ada tempat baginya untuk mengelak di dalam ruang sempit itu. Dia sama sekali tidak mampu menghindari 3 kuasi God yang membakar hidup mereka bersama dengan kekuatan pembersihan suci yang luar biasa. Akhirnya, dia hancur total. Kali ini, pembakaran hanya berlangsung sesaat. Setelah beberapa detik, api putih menghilang. Di sisi lain, bahkan tidak ada pecahan tulang kaisar hantu yang tersisa. Faktanya, bahkan jiwanya dibersihkan sepenuhnya oleh nyala api putih. Kotak tempat mereka berada hancur segera setelah itu, dan percikan cahaya hijau melesat ke arah Tang Wulin secara tiba-tiba. Tang Wulin mengangkat tangannya secara naluriah dan menangkapnya di telapak tangannya. Segera, aura yang akrab bertiup ke arahnya. Dia sangat akrab dengan warna hijau itu. Itu adalah daun Life Supri. Ibu, Tang Wulin memanggil dengan suara gemetar. Putraku yang bodoh, jangan sedih. Aku telah menempatkan jiwaku pada daun ini. Tolong lampirkan ke Atlas Divine Spear sehingga akhirnya aku bisa bersatu kembali dengan Brotherming. Saya sudah puas karena saya membalas dendam untuknya. Segala sesuatu yang lain terserah Anda sekarang. Ya, Yali akhirnya tewas dalam pertempuran itu. Namun, jiwanya tidak terbakar menjadi abu seperti yang dibayangkan Kaisar Hantu. Yali telah membawa daun Life Supri bersamanya sehingga dia bisa mengabadikan jiwanya. Ini juga mengapa dia bisa membangkitkan dirinya sendiri 2 kali berturut-turut. Dia menempatkan jiwanya di daun Life Supri. Kaisar Hantu tidak menyadarinya karena terlalu tersembunyi. Namun, kekuatan hidup seseorang masih terbatas. Setelah dia membakar tubuh dan armor tempurnya untuk pertama kali, itu sudah merupakan proses yang tidak dapat diubah. Kebangkitannya yang terakhir hanyalah reformasi sementara tubuhnya sehingga dia bisa melepaskan serangannya lagi. Jika dia dibakar sampai mati selama putaran pertama, tubuh Roh Kudus Douluo masih akan hancur tidak lama setelah dia membentuknya kembali. Dia akhirnya berhasil. Meski lebih lemah, dia meraih kemenangan dengan memanfaatkan batasan yang diberlakukan oleh 9 kotak istana. Dia membakar Kaisar Hantu sampai mati dan berhasil membalas dendam untuk Atlas Douluo Yunming. Ini selalu menjadi keinginan terbesar hatinya dan akhirnya terpenuhi. Kaisar Hantu Kultus Roh Kudus telah mati. Roh Kudus Akademi Shrek Douluo Yali telah mati. 2 kuasi God lagi telah jatuh. Perang ini brutal tak tertandingi. Tubuh Tang Wulin sedikit gemetar. Bibirnya mengerucut erat untuk mencegah dirinya meneteskan air mata. Sebagai pemimpin pusat kekuatan-kekuatan umat manusia, dia tahu bahwa dia harus tetap kuat. Pasti akan ada korban jiwa dalam perang ini. Kekuatan musuh mereka telah memastikan hal itu. Namun, itu adalah satu hal untuk dipahami tetapi hal yang sama sekali berbeda untuk diterima. Apalagi, almarhum adalah kerabat terdekatnya. Skycrosser Douluo dan Ferocious Wolf Douluo tewas dalam pertempuran. Roh Kudus Douluo juga kalah dalam pertempuran. 3 limit Douluos yang hebat telah jatuh. Sementara Yali meninggal, 8 pertempuran lainnya juga berjalan lancar. Saat kotak 9 istana Yali hancur, 9 lainnya. Kotak istana juga hancur. Siluet emas merah yang memancarkan esensi darah panas keluar dari kotak. Siluet itu turun seperti dewa. Itu adalah tubuh Douluo Aruheng. Lawannya adalah Darkness Bell. Jika dia bisa keluar, itu berarti Darkness Bell pasti telah dikalahkan. Darkness Bell hanya memiliki basis kultivasi peringkat Hyper Douluo. Dia tidak memiliki peluang dalam pertandingan ini karena dia bertarung melawan tubuh Douluo dengan tubuh emas anti bocornya. 9 kotak istana memiliki medan perang, tetapi juga mengurangi kesempatan setiap Hyper Douluo untuk menghindari serangan. Itu memastikan bahwa pertempuran akan berakhir lebih cepat. Seorang Ruheng tidak memperhatikan serangannya karena dia hanya bisa menahannya. Bodi Douluo kemudian melepaskan esensi darahnya yang panas dan serangan kuat pada Darkness Bell. Lonceng kegelapan adalah salah satu dari 4 raja kegelapan surgawi yang mengancam Tang Wulin di masa lalu. Pada akhirnya, dia dihancurkan oleh Aruheng dan meninggal di tempat. Sayang sekali Aruheng tidak mampu membantu yang lain meskipun dia telah mengakhiri pertempurannya karena 9 kotak istana. Dia hanya bisa menunggu dengan cemas untuk istirahat di luar. Ledakan, ledakan. Ada 2 ledakan keras lagi. Ayah dan anak, Yuanen Zentian dan Yuanen Tiandang, keluar dari 9 kotak istana. Lawan mereka adalah Raja Abisal yang relatif lebih lemah. Mereka menggabungkan pukulan ilahi Titan mereka dengan kekuatan armor pertempuran 4 kata mereka untuk mencapai kemenangan tanpa dirugikan dan mengalahkan lawan. Tombak naga emas Tang Wulin sudah menunggu.
Itu menukik melintasi langit sekaligus dan melahap energi abisal. 2 tingkat jurang lagi runtuh segera sesudahnya. 4 dari 9 pertempuran telah berakhir. Dapat dikatakan bahwa legiun umat manusia memiliki keuntungan yang jelas. Seandainya bukan karena kematian Roh Kudus Douluo, pasti ada alasan untuk merayakannya. Meninggalnya generasi tua Akademi Shrek, Limit Douluo, yang terkenal sebagai orang paling baik yang pernah hidup, membayangi hati semua orang. Sementara itu, 5 pertempuran lainnya masih berlangsung sengit. Para pengamat mengalihkan perhatian mereka ke pertempuran antara Raja Sage dan Lan Muzi. 5 pertempuran lainnya terdiri dari Diet Qiangu versus Kaisar Dunia Bawah Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa, Iblis Darah Kegelapan versus Qiangu Dongfeng, dan Qilin Douluo Tongyu versus Raja Abisal. Wu Zhangkong juga melawan pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Abisal dan Lan Muzi melawan Raja Sage. Diet Qiangu dan Kaisar Dunia Bawah dikurung bersama dalam perjuangan sementara Iblis Darah Kegelapan dan Qiangu Dongfeng dianggap pasangan yang cocok. Meskipun Qiangu Dongfeng kehilangan satu lengan, dia menjadi Limit Douluo lebih awal. Demon Darah Kegelapan kewalahan saat dia bertarung melawan Asmara Douluo sebelumnya. Kedua belah pihak dianggap sama-sama cocok saat ini. Tongyu telah mendapatkan keunggulan yang jelas, jadi hanya masalah waktu sebelum dia menang. Pertempuran antara Wu Zhangkong dan pembangkit tenaga listrik peringkat raja belum mengungkapkan pemenang dan pecundang setelah sekian lama. Satu-satunya pertempuran yang tidak berjalan dengan baik adalah pertarungan antara Lan Muzi dan Sage Monarch. Kotak 9 istana adalah domain Raja Sage. Tidak ada yang lebih akrab dengannya daripada sebelumnya. Oleh karena itu, hampir semua pasangan telah diputuskan olehnya. Meski tidak bisa mengendalikan semua pasangan, ia masih memiliki kendali penuh atas lawannya sendiri. Secara alami, ia memilih lawan terlemah. Lan Muzi selalu menjadi saudara murid senior di pelataran dalam Akademi Shrek dengan keterampilan tersembunyi yang mendalam. Sebelum Tang Wulin memasuki Akademi Shrek, dia dianggap sebagai calon penerus Master Pavilion Dewa Laut. Dia mampu membuat peningkatan revolusioner dengan cepat dan kemampuannya juga terus meningkat. Kemasyurannya diakui secara universal oleh para anggota pelataran dalam dan dia selalu bekerja keras untuk mereka. Sun Wood sabernya sangat kuat sehingga dia berhasil mengalahkan pembangkit tenaga listrik dari Spirit Pagoda di masa lalu. Namun demikian, lawan yang dia lawan saat ini benar-benar terlalu menakutkan. Sage Monarch menempati peringkat kelima di antara 10 pusat kekuatan besar peringkat Raja Abisal. Pangkatnya bahkan lebih tinggi dari Abisal Demon Puppet. Menilai murni berdasarkan kemampuan bertarung, itu tidak dianggap luar biasa di antara 10 raja besar, tetapi memiliki keterampilan pengendalian yang luar biasa. Orang tidak boleh lupa bahwa itu berada di peringkat kelima meskipun seluruh klannya terdiri dari dirinya sendiri dan tidak ada klan lain. Raja Roh dan Raja Sage adalah tangan kanan Raja Sage Abisal. Raja Roh telah mati dalam pertempuran, jadi Raja Sage dapat dilihat sebagai orang kedua yang memimpin Jurang Maut. Pesawat Abisal selalu memiliki hubungan dekat dengan kultus Roh Kudus. Faktanya, 3 putaran pertempuran yang menentukan sebenarnya telah diusulkan oleh Raja Sage. Tentu saja, itu diusulkan oleh Raja Sage atas nama Raja Sage Abisal, tetapi manusia tidak menyadarinya. Bab 1903 Jangan berjuang lagi. Pada saat itu, Sage Monarch tampak sangat tenang dan tenang saat bertarung melawan Lan Muzi. Di sisi lain, Lan Muzi tampak berhati-hati dan ragu-ragu dalam pertempuran tersebut. Kepala kadal Sage Monarch adalah warna biru tua yang aneh saat ini dengan cahaya redup di permukaan. Setiap kali salah satu dari 9 kotak istana meledak, sisik warna-warni akan muncul di wajahnya. Teknik bertarungnya cukup mengerikan. Di kotak 9 istana, kira-kira berukuran sekitar 100 meter persegi, Raja Sage mengelak dan mengelak terus-menerus dengan terus mengubah dirinya sendiri. Setiap kali Lan Muzi menusukkan Sun Wood sabre miliknya, tubuh Sage Monarch akan berkedip saat mengelak ke samping. Lan Muzi dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya menipis dengan cepat. Dia meluncurkan gelombang serangan tanpa henti, namun dia melemah. Di sisi lain, Sage Monarch hanya mengubah bentuknya tanpa henti dan tetap tenang. Lan Muzi terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwanya menipis di dalam kotak 9 istana, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memulihkan diri. Di peringkatnya, dia bisa mengandalkan inti jiwa di dalam tubuhnya dan bahkan bisa menghasilkan energi untuk mengisi kembali sebagian dari kekuatan jiwanya yang hilang. Kemudian,
dia bisa memanfaatkan kekuatan surga dan bumi untuk mengisi dirinya sendiri. Namun demikian, tampaknya ada beberapa hukum unik yang memengaruhi kotak 9 istana sehingga tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memulihkannya. Dengan demikian, kekuatan jiwanya melemah secara substansial setelah melepaskan lebih dari 10 serangan berturut-turut. Lan Muzi tidak punya pilihan selain berhenti. Jika dia terus menggunakan energinya, mungkin dia tidak akan bertahan lama. Lawannya bahkan tidak perlu bergerak. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan lawan yang mengadopsi teknik yang tidak biasa. Selain itu, dia menyadari bahwa domain armor tempurnya tidak dapat digunakan di dalam Istana 9. Dia sangat terhalang. Sage Monarch tersenyum saat menyadari bahwa Lan Muzi berhenti. Kamu tidak akan menyerang lagi. Apa menurutmu ini akan berhasil? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan memunculkan sesuatu dari udara tipis. Seketika, tongkat muncul di genggamannya. Ini adalah saat ketika pertempuran antara Roh Kudus Douluo Yali dan Kaisar Hantu berakhir. Beberapa sisik warna-warni kembali ke wajah Sage Monarch. Timbangan dengan cepat terbang ke tongkat di tangannya dan memancarkan pancaran warna-warni. Raja Sage menunjuk ke arah Lan Muzi. Seketika, Lan Muzi merasakan kekuatan yang kuat mendorongnya, dan dia terlempar ke belakang. Kekuatan itu sepertinya menempati area inti kotak, jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Apalagi kekuatannya luar biasa, bahkan, itu terasa akrab baginya. Itu jelas mirip dengan kekuatan jiwanya. Lan Muzi mengangkat Sun Wood Saber dan melepaskan Sun Pas 3 lapis. Raja Sage berteleportasi dan muncul di sudut di sisi lain. Staf di tangannya bersinar terang, dan layar cahaya yang bersinar muncul. Lan Muzi merasakan gerakannya tiba-tiba melambat seolah tenggelam ke dalam kolam lumpur. Itu berbeda dari skill jiwa tipe kontrol biasa. Lan Muzi merasa tubuhnya seperti menempel pada sesuatu. Kekuatan itu datang dari segala arah dan mulai menarik bagian tubuhnya secara bersamaan. Dia tidak tahu bagaimana berjuang bebas bahkan jika dia mau. Rasanya seperti tangan dan kakinya diikat. Sun Wood Sabre bersinar dan memancarkan sinar lampu hijau dalam upaya untuk melemahkan batasan lawan. Bahkan dengan itu, skill kontrol soul menariknya begitu kuat sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Raja Sage di sisi lain tetap diam saat dia melayang. Percuma saja, mencoba melarikan diri adalah sia-sia. Kontrol saya menghasilkan imobilitas mutlak. Kecuali Anda adalah dewa, Anda tidak mungkin berjuang dengan bebas. Tentu saja, saya juga dapat memberitahu Anda bahwa saya juga tidak dapat berjuang bebas ketika saya mengendalikan Anda, tetapi Anda berada di kotak 9 istana saya. Kekuatanmu akan terkuras terus-menerus dan tersedot ke aku. Saya tidak terburu-buru sama sekali. Berjuanglah semaumu. Energi yang kamu keluarkan akan menjadi bagian dari diriku juga. Suara mengejek Sage Monarch bergema di telinga Lan Muzi. Jika Lan Muzi adalah orang yang tidak sabar, mungkin pikirannya akan berada di tempat yang buruk pada saat itu. Lan Muzi sudah menjadi orang yang sangat pemarah, tetapi masih menyakitkan baginya untuk terlibat dalam pertempuran yang sangat tidak menyenangkan dengan Raja Sage. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan pikirannya. Dia telah menyaksikan kematian Roh Kudus Douluo dan dia merasa bertekad di dalam hatinya. Yang dia butuhkan hanyalah kesempatan untuk melawan, tetapi jelas bahwa lawan di hadapannya tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Lan Muzi merasa bingung di dalam hatinya. Dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan Legiun Umat Manusia meraih kemenangan di putaran kedua kompetisi masih tinggi. Bahkan jika Raja Sage mengalahkannya, tim lawan tidak berhasil menang dalam sisa pertempuran yang terjadi di dalam 9 kotak istana. Lagi pula, Kaisar Hantu sudah mati. Di sisi lain, masih banyak limit Douluo di timnya. Terlepas dari semua itu, dia tahu bahwa Raja Sage tidak terburu-buru menilai dari nadanya. Rasanya Raja Sage baik-baik saja dengan kehilangan begitu banyak Raja Abisal. Dia tidak tahu apa-apa tentang peran lawan di pesawat Abisal, tetapi menilai dari situasi saat ini, Sage Monarch jelas merupakan pemain utama dalam taruhan ini. Memang, dia berspekulasi bahwa Raja Sage lebih unggul dari Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Hantu. Ini menandakan bahwa Sage Monarch harus memiliki tempat utama di pesawat Abisal. Pembangkit tenaga Abisal ini sangat tenang selama pertempuran. Jelas bahwa Sage Monarch sedang merencanakan sesuatu. Kalian semua ditakdirkan untuk gagal. Bahkan jika kamu berhasil membunuhku, kamu tidak dapat mengubah situasinya, kata Lan Muzi dengan dingin ketika dia tiba-tiba berhenti meronta.
Kekuatan hisap terus menarik tubuhnya, tapi dia masih bisa menstabilkan dirinya. Raja Sage tampaknya menikmati percakapan itu. Itu memiringkan kepalanya dan berkata kepadanya, apakah Anda mencoba menyelidiki saya untuk melihat apakah saya memiliki skema karena Anda melihat betapa tidak pedulinya saya? Lan Muzi terkejut. Tatapannya sedikit berubah saat dia melihat Raja Sage. Sage Monarch melebarkan mulutnya seolah-olah sedang tersenyum, tetapi ekspresi apapun yang dibuat oleh wajah kadalnya yang mengerikan tampak ganas. Percuma saja. Pertama, suara Anda tidak dapat didengar di luar sini. Kotak 9 istana tempat kita berada sekarang adalah pusat dari susunan itu. Ini sama dengan menjadi domain saya. Jika saya tidak mengizinkan suara Anda dikirim keluar, itu tidak akan terjadi. Dengan demikian, rekan Anda tidak mungkin mendengar dari Anda bahkan jika Anda mempelajari sesuatu. Oleh karena itu, apapun yang Anda coba lakukan, usaha Anda akan sia-sia. Tunggu saja kematianmu dengan sabar dan jangan sia-siakan kekuatanmu. Lan Muzi berkata dengan tenang, jadi mengapa kamu belum membunuhku? Saya dapat merasakan bahwa Anda harus dapat melakukan itu. Raja Sage berkata, kamu memiliki indera yang sangat tajam. Itu benar. Bukan masalah yang sulit untuk membunuhmu, hanya saja akan melelahkan bagiku untuk melakukannya sekarang. Saya belum bisa kelelahan karena saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Jadi, kami tidak terburu-buru. Aku akan membunuhmu ketika sisa pertempuran telah berakhir. Berperilaku baik dan saya mungkin akan membuat adegan Anda binasa bersama saya dengan sengaja. Mata Lan Muzi berkedip. Kita binasa bersama. Anda mengatakan Anda memiliki cara untuk melepaskan diri. Raja Sage berkata, ya, tentu saja. Faktanya, saya mungkin membiarkan manusia Anda itu melahap energi abisal dan saya bahkan dapat mensimulasikan keruntuhan level abisal saya. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan mereka memperhatikan apapun. Kalian semua pasti akan memenangkan babak ini. Lagi pula aku tidak berencana memenangkan taruhan karena ini tidak penting. Lan Muzi merasa menggigil di punggungnya. Lalu apa yang penting? Karena tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengirimkan suara saya, mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang hal itu sehingga saya bisa mati mengetahui kebenarannya? Raja Sage mengangkat bahu. Tidak apa-apa bagiku untuk memberitahumu sebenarnya. Namun, saya yakin Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya menjelaskannya. Lan Muzi berkata dengan dingin, bagaimana kamu tahu jika aku akan mengerti jika kamu tidak memberitahuku? Raja Sage tersenyum. Ini semua untuk pertunjukan. Semua taruhannya sama. Apakah kamu mengerti? Sebuah pertunjukan. Lan Muzi melihatnya dengan takjub. Mengorbankan nyawa begitu banyak pembangkit tenaga abisalmu dan membiarkan runtuhnya abis semua hanya untuk pertunjukan. Bab 1904 Pertunjukan. Raja Sage berkata, itu benar. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membunuh begitu banyak orang? Lebih jauh lagi, bagaimana kita membuat umat manusia dan kultus Roh Kudus mempercayai kita tanpa menampilkannya? Ini hanyalah sebuah pertunjukan. Semua kematian hanyalah pendahuluan. Rasa dingin yang menusuk tulang muncul perlahan di dada Lan Muzi. Itu hanyalah pertunjukan. Selain itu tidak hanya dikenakan untuk mereka tetapi juga untuk pemujaan Roh Kudus. Apa yang ingin dicapai oleh pesawat abisal? Ini berarti begitu banyak pembangkit tenaga listrik dari jurang maut disimpan dalam kegelapan. Mereka bahkan rela mengorbankan milik mereka sendiri. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Lan Muzi. Dia hampir tidak bisa mengendalikan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Apakah ini terkait dengan Abyssal Sage King? Raja Sage terkikik. Kamu sangat pintar. Tentu saja, ini adalah pertunjukan Sage King. Raja Sage tidak ada di sini, tapi semua yang terjadi di sini berada dalam kendali Raja Sage. Sudah 6.000 tahun sejak duniamu ditemukan. Untuk invasi ini, kami telah mempersiapkan terlalu lama. Kultus Roh Kudus mencoba menggunakan kita, tetapi bagaimana mungkin kita tidak menggunakannya juga? Hanya penguasa pesawat yang sebenarnya yang akan memahami misteri pesawat tersebut. Sangat lucu bahwa permaisuri iblis masih menganggap bahwa dia memahami segalanya hanya karena dia telah mencapai peringkat dewa. Dia hanyalah bidak dalam pertunjukan akbar ini. Lan Muzi terkejut. Jadi mengapa kamu mengadakan acara ini? Raja Sage memutar matanya. Kamu sudah cukup tahu. Meskipun Anda pasti akan mati, saya tidak akan membiarkan Anda memiliki kesempatan untuk menyampaikan pesan keluar menggunakan metode lain. Jadi, hanya itu yang Anda ketahui. Lihat,
semakin banyak dari mereka yang mati. Semua akan mati. Bukankah itu bagus? Kata-kata Sage Monarch terdengar agak membingungkan, tetapi Lan Muzi jelas bisa merasakan bahwa semua yang dikatakannya mengandung makna yang lebih dalam. Dia hanya tidak bisa memahaminya. Apa arti di balik wahyu Sage Monarch? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di luar merasa sangat aneh bahwa pertarungan mereka tiba-tiba terhenti. Mereka dapat melihat bahwa Lan Muzi tampaknya sedang berbicara dengan Raja Sage, namun mereka tidak dapat mendengar apapun. Tiba-tiba, Lan Muzi tiba-tiba meronta dan menusukkan Sun Wood Sabre sekali lagi. Bilahnya berubah menjadi hijau tua saat dia memegangnya. Sumber kehidupan tebal meledak dan menjalin dirinya menjadi bentuk bercahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit. Meskipun Lan Muzi tidak berhasil melepaskan diri dari kendali, dia telah mengarahkan pedang ke arah lawan. Siluet Sage Monarch berkedip-kedip saat dia mengubah dirinya terus-menerus di dalam kotak. Pancaran pedang yang halus dan padat sangat kuat, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memukul Raja Sage. Itu menghindari serangan dengan gesit seperti ikan yang bergerak di air. Terlepas dari seberapa keras Lan Muzi mencoba, tidak ada serangannya yang mendarat di Sage Monarch. Lan Muzi tiba-tiba berhenti menyerang dan berbalik. Dia membuat gerakan tangan ke legiun umat manusia melalui kotak. Namun, dia baru saja mulai membuat isyarat tangan ketika Raja Sage mengangkat tongkat di tangannya. Dia menyulap konstruksi energi berbentuk pusaran. Itu meledakkannya, menghentikan gerakan tangannya. Tang Yingmeng sedang berdiri bersama kelompok dari Akademi Shrek saat ini terjadi. Ketika dia melihat Lan Muzi terjebak, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tahu apa yang dilawan suaminya, tentu saja. Matanya menyala saat dia melihat situasi di dalam kotak. Dia menangis dan tubuhnya sedikit menggigil. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan dia tidak berniat untuk keluar secara impulsif. Ular giok Zheng Yiran berdiri di sampingnya dengan tangan di bahu Tang Yingmeng. Dia ingin memberikan dukungan kepada Tang Yingmeng, tetapi Tang Yingmeng tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menatap lurus ke kotak tempat Lan Muzi berada dengan tatapan mematikan. Setelah diledakkan, Lan Muzi mengayunkan Sun Wood Sabre sekali lagi. Dia melepaskan segala macam serangan hebat seperti Sun Pas berlapis 3 dan 6906 terus-menerus dalam upaya untuk berjuang bebas dari kendali Raja Sage. Dia mendorong lawan ke belakang dan kemudian dia mencoba membuat isyarat tangan keluar. Setiap kali dia mencoba melakukan ini, dia akan diledakkan oleh energi pusaran Raja Sage, jadi dia tidak bisa menyelesaikan bahkan satu gerakan tangan. Siapapun dapat mengatakan bahwa Raja Sage memiliki kendali penuh atas pertempuran ini. Lan Muzi tidak memiliki kesempatan untuk menang. Semua orang juga bingung mengapa Sage Monarch belum mengalahkan Lan Muzi. Sementara itu, pertempuran lainnya sedang mencapai klimaksnya. Dalam pertempuran antara Dieting Qiangu dan Kaisar Dunia Bawah, kedua belah pihak sama-sama cocok. Jika seseorang mengatakan bahwa Kaisar Dunia Bawah memiliki keunggulan pada awalnya, pedang Raja Dunia Bawah yang rusak telah mempengaruhinya secara luar biasa. Dia bertarung melawan Coiling Dragon Staff milik Qiangu Dieting. Kedua belah pihak berada dalam pertempuran sengit dan mereka hampir berakhir dengan saling melukai dan mengalahkan. Serangan Qiangu Dieting telah melepaskan semua kemampuannya, tidak menahan sama sekali. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan setiap skill dan memanfaatkan teknik combat Heaven and Earth Coiling Dragon Staff dengan sempurna. Setiap serangan dilakukan dalam keadaan hampir hiruk-pikuk. Meskipun pedang Raja Dunia Bawah milik Kaisar Dunia Bawah berhasil meninggalkan banyak luka di tubuhnya, Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa dicambuk oleh tongkatnya 3 kali juga. Armor perang Haluosa telah hancur, dan kedua aura mereka terus melemah. Hanya satu orang yang dimaksudkan untuk meninggalkan kotak 9 istana hidup-hidup, dan Haluosa juga akan keluar semua. Underworld King Sword menembakkan pancaran sinar mematikan yang terus-menerus. Kedua belah pihak bertabrakan dengan sangat ganas sehingga kotak 9 istana bergetar hebat. Pertempuran antara Qiangu Dongfeng dan Darkness Blood Demon juga menemui jalan buntu. Keinginan Qiangu Dongfeng untuk bertarung jauh lebih sedikit daripada Diet Qiangu. Dibandingkan dengan ayahnya, dia lebih menghargai hidupnya. Ternyata, hanya satu orang yang selamat dari kotak 9 istana. Akibatnya, keinginannya untuk bertarung terpicu sepenuhnya. Dia akan mati jika Darkness Blood Demon tidak terbunuh. Bagaimana mungkin dia tidak keluar semua? Ini juga memungkinkan dia untuk mengekspresikan fitur unik dari Coiling Dragon Staff. Pada saat itu, tubuh Qiangu Dongfeng digulung dengan energi hitam.
Itu adalah kutukan pembunuh darah kegelapan dan secara bertahap melemahkannya. Namun, Demon Darah Kegelapan juga tidak enak badan. Meskipun kemampuan bertarungnya cukup mengesankan, dia sebenarnya bukan master jiwa tipe pertarungan jarak dekat. Dia mundur ketika dia dihadapkan oleh Coiling Dragon Staff yang luar biasa. Ledakan, langit dan bumi yang terpisah dilepaskan. Coiling Dragon Staff menghancurkan dengan ganas. Darkness Blood Demon terlempar ke belakang saat mendengar ledakan dan dia terbanting ke tepi kotak. Namun, dia membuat beberapa gerakan tangan tepat pada saat dia diledakkan. 7 kutukan mendarat di Qiangu Dongfeng berturut-turut. Armor perang Darkness Blood Demon telah hancur parah. Armor pertempuran 4 kata Qiangu Dongfeng juga tertutup penyok karena kutukan. Darkness Blood Demon menyeka darah di sudut bibirnya. Cahaya brutal terlihat berkilauan di matanya. Qiangu Dongfeng, saat aku mati, kamu juga tidak akan hidup. Qiangu Dongfeng mendengus dingin. Hanya dengan kutukanmu, armor perang 4 kataku cukup untuk menahan sebagian besar kutukanmu. Upaya Anda sia-sia, kamu hanya akan merusak armorku paling banyak, tapi kamu pasti akan terbunuh. Gumpalan kengerian terlihat di ekspresi Darkness Blood Demon. Apakah begitu? Apakah Anda lupa bahwa saya adalah master jiwa jahat? Kami kejam terhadap setiap jiwa yang hidup dan kami bahkan lebih kejam terhadap diri kami sendiri. Jika aku ditakdirkan untuk mati, mungkinkah aku tidak boleh menyeret seseorang bersamaku? Apakah menurut Anda hanya orang-orang dari Akademi Shrek dan Sekte Tang yang tahu bagaimana cara keluar semua? Kami mampu melakukannya juga. Qiangu Dongfeng, mati. Saat Darkness Blood Demon berbicara, cincin jiwa ke-9 di tubuhnya meledak tanpa peringatan, dan seluruh tubuhnya menjadi hitam merah. Ketakutan yang intens mencengkeram hati Qiangu Dongfeng. Dia berteriak dan melemparkan Coiling Dragon Staff di tangannya dengan putus asa. Auranya melonjak liar dan baju perangnya terbakar. Dia mencurahkan segala upaya untuk melepaskan serangan terkuat yang dia miliki. Tidak ada keraguan bahwa lawan akan habis-habisan dengan meledakkan cincin jiwanya. Setan darah kegelapan ditentukan dan tidak menunjukkan keraguan, jadi bagaimana mungkin Qiangu Dongfeng tidak merasa heran. Di sisi lain, rasa takut di hatinya menyebarkan kedalaman inti dan keberanian dari Coiling Dragon Staff. Qiangu Dongfeng sadar bahwa wujudnya saat ini akan melemahkan kemampuannya. Bagaimanapun, dia hanya manusia. Dia tidak mampu mengendalikan ini bahkan jika dia mau. Ketika Qiangu Dongfeng masih muda, dia memiliki bakat alami yang luar biasa dengan kemampuan yang jauh melampaui rekan-rekannya. Dia juga mewarisi jiwa bela diri klan, Tongkat Naga Melingkar. Dia hidup dalam sorotan yang tak tertandingi. Bab 1905 Binasa Bersama. Dalam hal anugerah dan pemahaman alaminya, dia lebih unggul dari ayahnya, Qiangu Dieting. Dia diakui oleh klannya dan personel berpangkat tinggi dari Spirit Pagoda. Namun, mengapa Qiangu Dongfeng yang sudah menjadi Master Pagoda Spirit Pagoda selama bertahun-tahun tidak mampu menjadi limit Douluo berperingkat Dewa Semu? Itu bukan masalah dengan anugerah alaminya, juga tidak kekurangan usaha. Itu adalah temperamennya. Meskipun dia memiliki Coiling Dragon Staff yang dilengkapi dengan Combat Heaven and Earth Consciousness, dia tidak cukup putus asa untuk mengorbankan dirinya dengan habis-habisan selama pertempuran. Dia bukan seorang pengecut yang takut mati, tapi dia terlalu menyayangi dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak pernah bisa melakukannya. Berdasarkan anugerah alami, ada perbedaan besar antara dia dan Qiangu Qingfeng yang memiliki jiwa bela diri Purgatory Ji. Namun, kemampuan terakhir mereka setara karena Qiangu Dongfeng tidak dapat menemukan roh yang dimiliki oleh Coiling Dragon Staff selama ini. Di masa lalu, Qiangu Dongfeng tidak menyesalinya. Dalam pandangannya, dia mungkin bisa menjadi dewa semu jika dia memiliki atribut kegigihan dan pengorbanan diri. Namun demikian, dia kemungkinan besar akan mati berkali-kali. Lagi pula, lebih dari 2/3 pembangkit tenaga klan Qiangu dari generasi Diet Qiangu telah meninggal selama pelatihan mereka. Qiangu Dieting adalah satu-satunya orang yang berhasil menerobos pengepungan untuk menjadi dewa semu dengan sedikit keberuntungan dan pemeliharaan. Qiangu Dongfeng membanggakan dirinya sebagai Master Pagoda Spirit Pagoda. Dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran secara pribadi. Dia mengejar peringkat dewa yang dia harap dapat dilakukan dengan aman. Namun, dia sekarang memiliki penyesalannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami penyesalan yang begitu mendalam. Dia menyadari bahwa dia salah. Dia sangat salah.
Dia ingin keluar semua tetapi rasa takut di hatinya entah bagaimana telah menghentikannya dari mengungkapkan kedalaman sebenarnya dari Coiling Dragon Staff. Dia tidak memiliki pendamping atau perlindungan spirit pagoda di dalam kotak 9 istana. Kekuatannya adalah satu-satunya hal yang bisa dia andalkan. Namun, ketakutan yang intens memenuhi hatinya. Bagaimana dia bisa mengungkapkan kemampuannya saat ini? Korbankan diri sendiri, korbankan dulu, dan terima nanti. Dia menyadari bahwa dia salah. Namun, itu adalah satu hal untuk dipahami, tetapi hal yang sama sekali berbeda untuk melakukannya. Semuanya sudah terlambat. Warna hitam merah memadat menjadi tetesan air raksasa yang meledak dengan energi di dalam kotak 9 istana. Itu melayang di udara. Tubuh Darkness Blood Demon meleleh sepenuhnya menjadi setetes cairan yang menghebohkan. Dua benda berwarna merah gelap yang tampak seperti sepasang mata tiba-tiba muncul di dalam cairan berwarna hitam merah. Itu menatap dekat ke arah Qiangu Dongfeng. Pada saat itu juga, Qiangu Dongfeng merasa dia bahkan tidak bisa menggerakkan jiwanya. Tongkat naga melingkar yang diayunkan dengan kekuatan penuh memicu badai energi di dalam kotak 9 istana. Warna merah tua menyatu ke setiap sudut kotak 9 istana mirip dengan air raksa yang telah tumpah ke tanah. Suara dingin mengerikan The Darkness Blood Demon terdengar. Kutukan setan darah. Retakan. Suara memuakkan terdengar. Tubuh Qiangu Dongfeng membeku dalam posisi seperti mayat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dan dia tampak sangat aneh. Pada saat berikutnya, seluruh kotak 9 istana hancur dan warna hitam merah di dalam kotak 9 istana menghilang dan menghilang segera setelahnya. Qiangu Dongfeng juga telah mencair. Segala sesuatu di dalam kotak itu telah lenyap menjadi ketiadaan. Pemimpin dari 4 raja kegelapan besar dari kultus Roh Kudus, Iblis Darah Kegelapan telah mati. Mantan Pagoda Master of the Spirit Pagoda, Qiangu Dongfeng juga telah jatuh. Dua lagi pembangkit tenaga listrik berperingkat limit Douluo yang hebat telah meninggalkan dunia selamanya. Kakek, tangisan pahit terdengar. Hal itu menarik perhatian warga. Qiangu Zangting berubah menjadi sinar cahaya yang menembak lurus ke arah medan perang. Tang Wulin sedikit mengernyit. Dia mengulurkan tangannya untuk menggenggam udara tipis. Semburan kekuatan isap yang luar biasa langsung melumpuhkan tubuh Qiangu Zangting di udara untuk menghentikannya terlibat dalam medan perang. Itu adalah teknik Sekte Tang, naga penangkap bangau pengendali. Naga penangkap derek pengontrol yang dilepaskan oleh Tang Wulin dengan basis kultivasinya saat ini sangat spektakuler. Dia telah menarik kembali Qiangu Zangting dengan paksa. Qiangu Zangting meraung padanya dengan marah. Lepaskan aku, Beset Asteris Earth. Lepaskan saya, aku akan membalaskan dendam kakekku. Suara teredam terdengar. Tubuh Qiangu Zangting lemas di udara. Gu Yuena muncul di belakangnya tanpa dia sadari dan membuatnya pingsan dengan pukulan tangan. Tang Wulin melirik Qiangu Zangting. Jika mereka berada di tempat lain, dia mungkin kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan menghajar pria ini. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari klan Qiangu, belum lagi fakta bahwa Tang Wulin menganggapnya sebagai saingan cintanya. Namun, legiun umat manusia saat ini terikat oleh kebencian yang sama terhadap musuh. Semua dendam pribadi harus dikesampingkan dulu. Gu Yuena menyerahkan Qiangu Zangting kepada seseorang dari Pagoda Roh sebelum dia kembali ke Tang Wulin sekali lagi. Pikiran semua orang terbebani oleh kecemasan. Meskipun pembangkit tenaga listrik dari pesawat abisal dan spirit pagoda sekarat satu demi satu, legiun umat manusia telah membayar harga yang sangat menyakitkan dan luar biasa juga. Tang Wulin tentu saja tidak terganggu dengan kematian Qiangu Dongfeng. Namun, dia belum pulih dari kesedihan yang dia rasakan setelah Roh Kudus Douluo meninggal sebelumnya. Meskipun Roh Kudus Douluo berhasil mempertahankan jiwanya yang bersatu kembali dengan Yunming di dalam Atlas Divine Spear, dia akhirnya meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Pada saat yang sama, Lan Muzi yang melawan dengan kekuatan penuh di dalam kotak 9 istana akhirnya menyerah. Menusuk api hijau gelap terbakar. Itu adalah api hidupnya. Sun Wood Saber berubah menjadi pisau panjang raksasa yang berapi-api yang bergerak ke bawah dengan gerakan memotong. Sebuah suara secara bersamaan terdengar dari kotak 9 istana untuk pertama kalinya. Itu adalah teriakan menyakitkan dari Raja Sage. Itu dilalap api hijau tua. Lan Muzi melirik terakhir ke arah Tang Yingmeng. Itu adalah tatapan yang dipenuhi dengan emosi yang kompleks dan keengganan untuk berpisah. Pada saat berikutnya, kotak 9 istana runtuh. Api hijau menghilang bersama dengan Sage Monarch. Tidak ada yang tersisa,
kecuali sisa energi abisal yang keluar ke udara. Apakah mereka binasa bersama? Raja Sage Abisal sudah mati. Anggota Paviliun Dewa Laut dari Akademi Shrek, murid senior dari Pelataran Dalam, Lan Muzi juga telah jatuh. Kakak Lan, Tang Yingmeng berteriak sedih. Penglihatannya menjadi gelap saat dia pingsan di pelukan Zheng Yiran. Akademi Shrek baru saja kehilangan personel pemberani lainnya. Tang Wulin menutup matanya kesakitan. Tinjunya terkepal erat. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Tidak diragukan lagi, Legiun Umat Manusia akan meraih kemenangan di babak pertandingan ini. Ketika Lan Muzi meninggal, Qilin Douluo Tongyu telah menghabisi lawannya dan meninggalkan medan perang. 3 Douluo batas besar dan tubuh Douluo Aruheng menunggu di sisi pinggiran umat manusia. Jika musuh keluar hidup-hidup, itu tidak mungkin lolos dari pengepungan mereka. Sementara itu, pertempuran yang tersisa terus berlanjut. Pertarungan yang tersisa adalah di Eting Qiangu versus Raja Dunia bawah Douluo Haluosa, dan Wu Zhangkong melawan lawannya. Di sisi lain, 3 limit Douluo yang hebat dan bodi Douluo Aruheng masing-masing mengalahkan lawannya masing-masing. Dari 7 pertempuran yang berakhir sebelumnya, Lan Muzi, Qiangu Dongfeng, Yali, dan lawan mereka tewas bersama. Itu memang sebuah tragedi. Situasi Haluosa semakin memburuk sejak diet Qiangu telah habis-habisan sejak awal. Keduanya sama-sama cocok, namun dia melakukan kesalahan yang sama seperti Qiangu Dongfeng. Dia berharap menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Namun, dia segera menyadari bahwa itu tidak ada. Karena 9 kotak istana diciptakan oleh sekutu, dianggap adil bahwa hanya satu orang yang akan meninggalkan kotak 9 istana hidup-hidup. Jadi, Haluosa juga berusaha sekuat tenaga. Mereka saling melukai. Itu masalah siapa yang bisa menanggung lebih banyak luka. Sementara itu, armor perang di tubuhnya sudah compang-camping. Masalah terbesar dari kotak 9 istana adalah tidak ada ruang yang cukup untuk menghindari atau menghindari serangan. Itu paling membatasi master jiwa tipe ketangkasan karena mereka membutuhkan ruang yang luas untuk bergerak. Meskipun Haluosa telah melampaui peringkat master jiwa tipe kelincahan biasa, bagaimanapun juga dia masih termasuk dalam sistem kelincahan. Auranya mulai melemah akibat pertarungan yang semakin nekat. Pada saat yang sama, diet Qiangu tidak memiliki niat untuk memperlambat. Dia terus melancarkan serangan liarnya. Bab 1906 Zhangkong vs. Raja Transformasi. Dia juga menyaksikan kematian Qiangu Dongfeng. Namun, Master Pagoda Spirit Pagoda sebelumnya tampaknya tidak menyadari kejadian itu. Diet Qiangu gigih. Sebenarnya, dia siap mengorbankan dirinya ketika dia memutuskan untuk mengambil bagian dalam perang ini. Di sisi lain, situasi dengan Wu Zhangkong menemui jalan buntu. Lawan Wu Zhangkong adalah pembangkit tenaga listrik abisal dengan tubuh tinggi dan berotot. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang mengerikan. Tampaknya sangat mirip dengan manusia biasa, tidak seperti dismorfisme Sage Monarch. Tingginya lebih dari 2,5 meter dan seluruh tubuhnya penuh dengan otot. Bagian paling menakutkan tentang pembangkit tenaga listrik ini adalah lengannya. Lengannya terus berubah bentuk dan berubah menjadi segala jenis senjata saat berperang melawan Wu Zhangkong. Matanya yang dingin berkedip dengan kilatan kuning. Itu terkunci dalam pertarungan dengan Wu Zhangkong. Armor pertempuran 4 kata Skyfrost Dragon Eyes dibalut di tubuh Wu Zhangkong. Kemampuan Wu Zhangkong bisa menyaingi limit Douluo. Matanya bersinar terang seperti bintang-bintang di langit malam. Pedang Skyfrost di tangannya melepaskan lapisan jaring yang digunakan untuk menyelubungi lawan. Saat ini, dia dalam kondisi pikiran yang aneh. Sepertinya pikirannya telah jernih. Sejak kematian Long Bing, ini adalah pertama kalinya dia mengalami perasaan ini. Mungkin karena ketika dia membunuh burung kolibri kegelapan, sebuah batu besar terangkat sepenuhnya yang telah membebani hatinya selama ini. Dengan demikian, cara dia memegang Skyfrost Sword di tangannya tampak semudah menggerakkan jari-jarinya. Dia mengungkapkan repertoar kemampuan dan keterampilan jiwanya dengan sempurna. Lawannya menduduki peringkat ke-7 dari 10 Raja Abisal besar. Itu dinamai Raja Transformasi karena kemampuannya untuk melakukan banyak sekali perubahan. Itu terampil dalam mengubah dirinya menjadi mode pertempuran yang berbeda. Bagian yang paling menakutkan tentang Transform Monarch adalah kemampuannya untuk meniru kemampuan tempur dari makhluk yang telah dia ubah. Sama seperti sekarang, sepasang tungkai atasnya berubah menjadi cakar depan Kaisar Sabit. Setiap kali menusuk ke depan dengan lengannya, aura yang sangat tajam dilepaskan.
Dua luka pada armor pertempuran Skyfrost Dragon Eyes milik Wu Zhangkong dibuat oleh sepasang sabit. Suhu nol mutlak tidak terlalu memengaruhi Transform Monarch. Sebagai salah satu raja besar, ia memiliki kekebalan fisik yang luar biasa. Saat ini, Transform Monarch menyerang ke depan di dalam Nine Palace Box. Sepasang lengannya berbentuk dua sabit yang menusuk Wu Zhangkong. Udara tercabik-cabik. Klan Abyssal Evil Sickle paling terampil dalam pertempuran jarak pendek. Itu berlari ke depan untuk menyerang. Serangan itu cepat dan ganas. Wu Zhangkong mundur setengah langkah. Dia memegang Skyfrost Sword dengan tangannya dan memiringkan pedangnya dengan gerakan mengangkat ke atas. Dentang, ledakan keras dan keras terdengar. Wu Zhangkong mundur saat mendengar ledakan itu. Pedang Skyfrost di tangannya bergetar hebat. Dia mengepakkan sayap di punggungnya dan menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk memindahkan dirinya ke belakang lawannya secara instan. Itu adalah panggilan dekat. Meskipun ruang di dalam kotak Istana Sembilan sempit, jalur membingungkan bayangan hantu sangat cocok untuk pertempuran jarak dekat dalam situasi seperti itu. Itu bisa membalikkan situasi yang merugikan. Saat Wu Zhangkong mengayunkan pedang langit beku yang bergetar di tangannya, dia menghindari serangan beruntun lawan secara bersamaan. Dia melepaskan Frost Song Moon dan langsung memproyeksikan 9 pedang raksasa untuk menusuk ke arah Transform Monarch. Pada saat yang sama, kepulan besar kabut beku keluar dari tubuhnya sedemikian rupa sehingga memenuhi seluruh kotak Istana Sembilan untuk menghalangi indera Transform Monarch. Transform Monarch tidak bisa maju lagi, jadi dia mengayunkan tubuhnya sekali. Punggungnya tiba-tiba menggembung dan berubah menjadi cangkang raksasa. 9 ledakan keras terdengar berturut-turut. Tubuhnya bergoyang, tetapi tidak terluka. Ini adalah transformasi klan Abyssal dengan pertahanan paling kuat. Tidak hanya itu, tungkai atas Transform Monarch yang telah berubah menjadi sabit awalnya berubah sekali lagi. Itu berubah menjadi tangan manusia. Namun, itu tampak aneh karena lengannya ramping seperti wanita. Itu menggambar lingkaran di udara untuk menyulap lubang hitam di depannya. Kekuatan melahap yang kuat menyedot sebagian besar kabut es sedemikian rupa sehingga pemandangan di dalam kotak Istana Sembilan dibersihkan sekali lagi. Itu adalah kekuatan melahap Raja Hitam. Bagian paling luar biasa tentang Transform Monarch adalah segudang transformasi yang bisa dilakukannya. Itu mampu memanfaatkan kemampuan hampir semua pemimpin Abyssal. Sayangnya, itu tidak dapat memanfaatkan efeknya 100%. Wu Zhangkong menemukan melalui pengamatan bahwa ketika Transform Monarch meniru para pemimpin Abyssal, akan ada perbedaan dalam kekuatan serangannya. Misalnya, hanya 80% efisien dalam penggunaan lengan sabit Raja Sickle. Dalam kasus Black Monarch, karena sangat berbeda dari Transform Monarch, ia hanya dapat menggunakan paling banyak sekitar 50% dari kekuatan Black Monarch. Namun, itu masih efektif dalam menghilangkan kabut es. Bagian terberat dari pertempuran melawan Transform Monarch adalah kemampuannya untuk menggunakan transformasi paling efektif dengan waktu yang hampir sempurna. Wu Zhangkong sudah terbiasa dengan kabut esnya yang dimakan. Dia tidak berhenti tapi pedang langitnya terhenti di udara. Tiba-tiba, cincin jiwa keenam di tubuhnya bersinar terang. Dia melepaskan keterampilan jiwa keenamnya, Condensed Frost. Udara di sekitarnya menjadi dingin dengan cepat. Sementara itu, pancaran bisa terlihat di permukaan Skyfrost Sword. Itu menjadi lebih jelas. Pada saat yang sama, Wu Zhangkong mengaktifkan suhu nol mutlak. Tiba-tiba, suhu di kotak 9 istana turun menjadi nol mutlak. Tubuh Transform Monarch menjadi padat dan berat. Sepasang sayap tumbuh dari punggungnya, dan dia menyerbu ke depan dengan paksa. Suhu nol mutlak tidak membahayakan, meski memperlambat gerakannya. Pada saat yang sama, diketahui bahwa semakin rendah suhunya, pedang langit beku Wu Zhangkong menjadi semakin kuat. Karena itu, ia harus menghentikan Condensed Frost Wu Zhangkong terlebih dahulu. Frost Scars melesat keluar dari pedang dan berkelok-kelok menjadi jaring padat di udara. Tubuh Wu Zhangkong segera berubah menjadi ilusi. Tepat saat itulah armor perang Skyfrost Dragon Eyes di tubuhnya menjadi menyala. Cincin lingkaran cahaya putih berbentuk bunga menyebar dari bawah kakinya. Dalam waktu singkat, itu menyebar ke setiap sudut kotak 9 istana. Jika suhu nol mutlak adalah sebuah domain, maka bagian dalam seluruh kotak Istana 9 sudah akan berubah menjadi dunia es dan salju saat bunga-bunga beku bermekaran. Elemen es yang sangat kaya mengisi setiap celah di dalam kotak 9 istana.
Wu Zhangkong merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa lalunya dengan jubah putih dan pedang biru dengan dunia es dan salju sebagai latar belakangnya. Jika seseorang berpikir bahwa suhu nol mutlak sebelumnya bukanlah nol mutlak yang sebenarnya, dia akan benar-benar yakin sekarang. Terlepas dari basis kultivasi Transform Monarch, rasanya gerakannya sangat dibatasi. Frost Scars benar-benar memotong pertahanannya dan meninggalkan garis bekas luka di tanah yang tertutup salju. Dingin yang sedingin es menggigit dan sepertinya kekuatan sobek yang mengerikan akan membelah seluruh dunia. Transform Monarch berhenti menyerang secara tiba-tiba karena merasakan ancaman yang kuat pada saat ini. Tubuhnya yang tebal dan berat tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat gemuk. Bagaimana seseorang menggambarkan sosoknya sekarang? Butuh lebih dari setengah ruang di kotak 9 istana secara instan. Tubuhnya yang sangat gemuk mengeluarkan bau yang kuat. Tubuhnya yang gemuk tampak seperti dijahit dari potongan-potongan jaringan lemak yang disatukan. Frost Scar memotong potongan besar lemak babi dari tubuhnya yang gemuk. Begitu lemaknya dipotong, itu akan mengeluarkan bau busuk. Itu adalah Baan. Itu adalah salah satu makhluk abisal yang pernah terlibat dengan Tang Wulin di masa lalu. Hanya saja Baan biasa tidak sekuat ini. Transform Monarch meniru Raja Baan saat ini, yang juga dikenal sebagai Kaisar Ba. Kaisar Ba jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan basis kultivasi Transform Monarch. Namun, Kaisar Ba memiliki kemampuan yang sangat kuat yaitu generasi. Jika seseorang membandingkan kemampuan bertahan hidup makhluk abisal, Kaisar Ba pasti berada di daftar teratas. Dengan demikian, Transform Monarch segera mengambil bentuk Kaisar Ba ketika merasakan ada sesuatu yang salah. Frost Scars memotong dan menebas dengan kecepatan penuh, tetapi gas beracun Kaisar Ba dengan cepat memenuhi ruangan itu juga. Selain itu, dagingnya yang berlemak beregenerasi dengan kecepatan yang mengejutkan. Bagian vital Kaisar Ba adalah jantungnya. Sangat sulit untuk menemukan hati Kaisar Ba dari tubuhnya yang besar dan gemuk. Itu juga mampu memindahkan hatinya ke lokasi yang berbeda secara spontan. Bab 1907 disegel dalam es. Di sisi lain, Wu Zhangkong dengan sengaja mengabaikan semua yang sedang terjadi. Di bawah ketinggian domain ganda yang merupakan suhu nol mutlak dan dunia es dan salju, tubuhnya mulai membiru seperti rambut panjangnya memutih segera setelahnya. Di area dada kiri baju perangnya, sebuah pola muncul perlahan-lahan muncul di permukaan. Itu adalah gambar seorang wanita yang terbentuk setelah diamati lebih dekat. Polanya telah diukir pada baju perang oleh Wu Zhangkong sendiri. Tatapannya yang sedingin es tiba-tiba menjadi lembut pada saat ini. Ada senyum tipis di bibirnya. Meskipun dia berada di dunia es dan salju, rasanya seolah-olah musim semi telah kembali ketika dia tersenyum. Wu Zhangkong yang ramah tamah berubah menjadi dewa pada saat ini. Tatapannya lembut namun murni tanpa ternoda oleh debu dunia fana. Rasanya seolah-olah seluruh pribadinya telah melampaui dunia. Long Bing, keinginanku sudah terpenuhi. Tidak ada lagi di dunia ini yang layak untuk dijalani. Aku tidak pernah mencintai wanita lain selain kamu. Namun, Anda meninggalkan saya begitu. Sekarang akhirnya saatnya aku datang dan mencarimu. Meskipun saya tidak punya apa-apa, saya telah hidup dalam kemurnian selama ini. Aku ingin tahu apakah kamu merindukanku. Pada titik ini, tatapannya mengungkapkan kerinduan padanya. Kerinduannya selama bertahun-tahun ini sepenuhnya dilepaskan pada saat ini. Suaranya sangat lembut, hanya dia yang bisa mendengarnya. Namun, ekspresi emosionalnya belum pernah terjadi sebelumnya sehingga menginfeksi setiap orang yang menonton dari luar. Orang yang paling terpengaruh adalah Asmara Douluo Zhangxin. Memiliki gelar seperti itu, dia paling terampil menggunakan emosi untuk mengendalikan medan perang. Oleh karena itu, dia merasakan intensitas emosi Wu Zhangkong saat ini. Perubahan emosional sepenuhnya menyatu dengan keterampilan jiwanya untuk saat ini. Perasaan itu luar biasa. Tidak ada perasaan lain seperti itu di dunia ini. Tidak ada master jiwa lain yang memiliki kemampuan bawaan seperti Douluo Asmara. Jika seorang master jiwa biasa dapat sepenuhnya memadukan emosinya dengan keterampilan jiwanya, itu hanya berarti dia memiliki pemahaman yang mendalam atau dia telah mencapai terobosan. Apakah Wu Zhangkong akan membuat terobosan sekarang? Pada saat berikutnya, semua orang menyadari bahwa tebakan mereka salah. Wu Zhangkong tidak membuat terobosan. Sebaliknya, dia melepaskan kesempatan kebetulan untuk melakukan terobosan. Nyatanya, semua yang dia alami disalurkan ke Skyfrost Sword miliknya yang dipenuhi dengan fluktuasi emosi. Siluet muncul di hadapannya tiba-tiba.
Itu ilusi tetapi jelas. Dia mengenakan setelan hijau yang merupakan seragam Akademi Shrek. Rambutnya yang panjang diikat menjadi kuncir kuda. Dia tampak cantik. Wajahnya yang menawan tersenyum tipis dan matanya yang besar terlihat nakal. Dia memandang Wu Zhangkong dan cemberut bibir merahnya seolah dia tidak senang. Namun, ketidaksenangannya segera berubah menjadi senyuman di saat berikutnya. Ternyata dia menyambutnya dengan tangan terbuka. Dia kemudian menyelam ke pelukannya di mana mereka berpelukan erat. Wu Zhangkong sedang kesurupan. Seluruh kotak 9 istana juga benar-benar beku. Itu telah berubah menjadi dunia es padat. Saat ini, semuanya tampak abadi. Skyfrost Sword berubah menjadi embun beku dan salju memenuhi ruangan dan menyatu dengan pemandangan musim dingin. Wu Zhangkong membuka tangannya untuk memeluk orang di depannya dengan erat. Wanita itu telah berubah menjadi patung es yang hidup saat mereka berpelukan. Dia mendekat ke dadanya. Demikian pula, Ba Emperor dari Transform Monarch telah menjadi bagian dari latar belakang patung es itu. Semuanya masih membeku saat ini. Ba Emperor yang telah berubah dari Transform Monarch tidak memiliki fitur wajah manusia, namun, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa matanya dipenuhi teror dan ketakutan. Tidak pernah diharapkan umat manusia memiliki kemampuan seperti itu dan mampu melawan balik dengan berbagai cara. Namun demikian, semuanya masih membeku dalam es padat saat ini. Dingin sedingin es yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga peringkat limit Douluo yang telah mengorbankan hidupnya dan menggunakan emosinya untuk melebur dengan kerinduannya dan menerapkan konkretisasi pikiran keluar dari dunia ini. Sampai saat terakhir itu, hanya ada kerinduan dan kasih sayang di matanya. Di dunia sedingin es itu, tatapannya tidak lagi sedingin es atau kesakitan lagi. Hanya ada cinta. Pada saat ini, es naga langit membeku untuk selama-lamanya. Tang Wulin telah berusaha sangat keras untuk mengendalikan emosinya selama ini. Dia tidak bisa menahan diri lagi, tetapi untuk membiarkan air matanya mengalir di wajahnya. Sejak pertemuan pertamanya dengan Wu Zhangkong, Guru Wu selalu menjadi idolanya. Dia diwujudkan sebagai jubah putih dan pedang biru, es langit dan salju dingin, Wu Zhangkong. Dia juga orang yang membawa Tang Wulin untuk memulai perjalanannya menjadi pembangkit tenaga listrik dan melangkah ke peringkat yang lebih tinggi di Akademi Shrek. Ikatan antara Tang Wulin dan Wu Zhangkong bukan lagi hubungan guru-murid. Di dalam hatinya, Wu Zhangkong bukan hanya seorang guru, tapi juga seorang kakak laki-laki. Bahkan, ada sedikit sosok kebapaan dalam dirinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tatapan penuh kasih sayang Wu Zhangkong yang begitu manis dan lembut. Pada saat itu, semuanya menjadi beku. Bagaimanapun, dia jelas merasa bahwa Wu Zhangkong bahagia. Selama ini, Guru Wu sangat menderita dan mengalami banyak tekanan yang datang dari lubuk hatinya. Dia pendiam dan pendiam, menyegel dirinya dalam kedinginan yang sedingin es. Tang Wulin masih bisa mengingat masa lalu ketika Wu Zhangkong membawanya ke kuburan dan kesedihan yang dirasakan Wu Zhangkong saat melihat batu nisan. Saat itu, dia hanya tahu dari mana datangnya kesedihan Guru Wu. Sampai sekarang, dia belum mengetahui apa yang terjadi pada Guru Wu. Dia benar-benar merasa bahwa gurunya akhirnya terbebas dari bebannya ketika semuanya membeku. Gurunya, atau dikenal sebagai jubah putih dan pedang biru, es langit dan salju dingin, akan selalu menjadi idola di hati Tang Wulin. Dentang, kotak 9 istana hancur, sebuah kubus es besar jatuh dari langit. Dalam sekejap, tubuh Douluo Aruheng menangkap balok es besar di tangannya. Balok es raksasa yang panjangnya lebih dari 100 meter dipenuhi dengan energi dingin yang tak terbayangkan. Sepertinya gletser dari zaman kuno yang telah membeku selamanya. Sinar keemasan melintas sekali, dan Tang Wulin telah berjalan ke sisi Aruheng. Dia menerima balok es dari Aruheng. Tang Wulin segera merasakan emosi yang kaya yang terpancar dari balok es saat tangannya bersentuhan dengan es. Balok es itu sangat dingin. Namun, dia merasakan cinta yang penuh gairah dan fluktuasi emosional di dalamnya. Justru cinta yang meledak seperti semburan minyak yang membuat balok es menjadi padat dan sedingin es. Meskipun basis kultivasi Transform Monarch, itu benar-benar dikalahkan dan dibunuh dalam sepersekian detik. Emosi yang terpancar dari es sangat menyentuh hati Tang Wulin. Air mata mengalir di wajahnya. Namun pada saat ini, kesedihan yang dia rasakan tidak begitu kuat. Sebaliknya, dia menyadari betapa menyakitkan bagi Wu Zhangkong untuk tetap hidup, seperti Roh Kudus Douluo. Mereka telah kehilangan kekasih mereka, dan itu membuat hidup di dunia ini jauh lebih menyakitkan daripada kematian.
Mereka tidak memiliki hati yang besar, karena hati mereka hanya bisa memiliki kekasih masing-masing. Mereka memilih meninggalkan dunia untuk kembali kepada orang yang mereka cintai. Mungkin, itu adalah pelarian bagi mereka. Sayap naga emas mengepak, membawa Tang Wulin kembali ke rekan-rekannya dengan balok es di tangannya. Balok es dipadatkan dari limit Douluo dengan armor perang 4 kata miliknya. Kehidupan dan cinta sejatinya membentuk fondasi. Itu adalah balok es yang tidak akan pernah mencair sampai selamanya, dan akan disimpan di Shrek untuk selamanya. Dia meletakkan balok es dengan hati-hati di tanah. Sinar keemasan melintas sekali di tangan Tang Wulin. Tombak naga emas muncul di genggamannya. Dengan air mata mengalir di matanya dan ujung tombak bergetar, dia mulai mengukir sesuatu di sudut balok es. Bab 1908 Hanya Cinta. Wu Zhangkong adalah dekan pelataran luar Akademi Shrek. Dia adalah guru saya. Sejak hari pertama saya bertemu dengannya, dia selalu menjadi idola saya. Jubah putih dan pedang biru, es langit dan salju dingin. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Shrek, dan hatinya untuk kekasihnya dalam pelukannya. Skyfrost adalah jiwa bela dirinya, dan Longbing adalah kekasihnya. Saya harap Anda akan dipertemukan kembali dengan guru besar di surga. Tidak ada lagi rasa dingin di surga, hanya cinta. Jika es bisa membekukan segalanya, semoga cinta kalian berdua akan abadi. Muridmu, Tang Wulin. Setiap getaran yang dibuat oleh tombak naga emas meninggalkan tulisan yang jelas dan berbeda. Tulisan itu dipenuhi dengan kasih sayang Tang Wulin yang mendalam terhadap Wu Zhangkong. Tidak ada rasa sakit di surga, hanya cinta satu sama lain. 7 monster Shrek semuanya berdiri di sisi Tang Wulin saat ini. Setiap satu dari mereka memiliki air mata mengalir di pipi mereka. Xie Xie dan Su Xiaoyan menangis terseduh-seduh. Dulu, bersama Tang Wulin, mereka diajar oleh Wu Zhangkong. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Wu Zhangkong. Namun, mereka tidak menyangka guru mereka akan mengubah dirinya menjadi patung es pada akhirnya. Seseorang yang masih hidup beberapa saat yang lalu telah meninggalkan mereka selamanya. Wulin. Sementara itu, terdengar suara isak tangis. Tang Wulin menoleh dan melihat Tang Yingmeng mendekatinya ditemani oleh Zheng Yiran. Murid kakak senior, belasungkawa terdalam saya untuk Anda. Tang Wulin terdengar agak serak. Dia tidak tahu bagaimana menghibur Tang Yingmeng. Rasanya apapun yang dia katakan saat ini akan sia-sia, karena dia bahkan tidak bisa menghibur dirinya sendiri. Tang Yingmeng menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya. Dia berkata kepada Tang Wulin, ini adalah konspirasi. Mereka merencanakan konspirasi. Sebelum saudara Lan meninggal, dia mencoba memperingatkan saya. Pembangkit tenaga listrik abisal yang dia lawan mengungkapkan sesuatu kepadanya. Karena situasi yang mengerikan, dia hanya bisa menyampaikan informasi terbatas yang ditujukan untukmu. Hah, Tang Wulin terkejut. Dia telah menyaksikan situasinya juga. Pada saat itu, Lan Muzi sedang berjuang untuk menyampaikan sesuatu, tetapi dia selalu diinterupsi oleh pembangkit tenaga listrik abisal. Tang Yingmeng berkata, makhluk jurang mengira itu bisa mengganggu komunikasi Broterland, tetapi dia tidak tahu bahwa kami telah membuat metode komunikasi unik di antara kami. Kami telah berkencan sejak kami bergabung dengan Akademi Shrek dan telah menghabiskan bertahun-tahun berkultivasi bersama. Broterland memiliki seperangkat teknik pedang yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Itu seharusnya menjadi hal yang menyenangkan yang kami lakukan setiap kali kami bosan. Jadi, Saudara Lan telah menggunakan teknik pedang ini untuk menyampaikan pesan kepadaku pada saat-saat terakhirnya sebelumnya. Apa yang dikatakan murid kakak senior? Tang Wulin paling tidak mengharapkan Lan Muzi mengirimkan pesan pada saat-saat terakhirnya. Tang Yingmeng mendapatkan kembali ketenangannya sekali lagi sebelum berbicara dengan suara yang jelas. Terlepas dari kesulitan situasi saat itu, saudara Lan berhasil menyampaikan beberapa informasi yang terbatas. Ada beberapa pesan. Salah satunya tentang konspirasi. Tampaknya ada semacam konspirasi di balik taruhan itu. Selain itu, mungkin permaisuri iblis tidak mengetahui konspirasi ini. Dia tidak tahu detail spesifiknya. Saya curiga pesawat abisal tidak menderita karena kematian makhluk abisal ini. Juga, sangat mungkin lawannya belum mati. Setelah mendengarkannya, Tang Wulin mempertahankan ketenangannya. Ia lalu mengangguk pelan. Terima kasih, kakak murid senior. Aku mendengarmu. Lan Muzi telah mengorbankan nyawanya, hanya agar dia bisa meninggalkan pesan. Akademi Shrek telah menderita terlalu banyak kerugian dalam perang ini.
Itu membuat Tang Wulin semakin teguh di lubuk hatinya saat ini. Penatua Long, Ibu Baptis, Guru Wu, murid kakak senior, kalian semua tidak akan mati sia-sia. Saya akan memimpin semua orang untuk mencapai kemenangan akhir bagaimanapun juga. Kami pasti akan mengalahkan mereka terlepas dari konspirasi, aku berjanji padamu. Tang Wulin menggenggam tombak naga emas di tangannya dengan erat. Pada saat ini, matanya berubah sepenuhnya keemasan. Kilatan emas berkedip di matanya. Ledakan. Sementara itu, kotak 9 istana terakhir dalam pertempuran tiba-tiba mengeluarkan ledakan keras yang menghancurkan bumi. Tubuh Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa hancur dalam ledakan dahsyat, berubah menjadi potongan-potongan daging yang tersebar di mana-mana. Qiangu Dieting, di sisi lain, muncul setelah sinar abu-abu memudar. Lengan dan kaki kanannya juga hilang. Bahkan, sisi kanan tubuhnya layu. Luka-lukanya tidak menyemburkan darah segar. Meskipun demikian, kotak 9 istana hancur. Imobilitas absolut yang kuat akhirnya hancur. Diet Qiangu tetap melayang di langit. Meskipun dia hanya memiliki setengah kehidupan yang tersisa, dia bertekad untuk tetap hidup. Ya, dia telah menang. Dia telah mengalahkan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa terus-menerus, meskipun dia juga membayar mahal untuk itu. Bagaimanapun, membunuh Dewa Semu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia memegang Coiling Dragon Staff di tangan kirinya. Dengan punggung lurus seperti ramrod, seluruh tubuhnya masih memancarkan kesadaran tempur surga dan bumi. Bahkan orang-orang dari Akademi Shrek yang merupakan musuhnya di masa lalu mau tidak mau mengungkapkan rasa hormat mereka kepadanya ketika mereka melihat siluetnya yang emansipasi dan perkasa. Qiangu Dieting adalah maha kuasa dari generasinya di masa lalu. Dia menunjukkan kepada semua orang bahwa pagoda roh berprinsip, dan dia masih memegang kehormatan klan Qiangu. Legiun umat manusia menang di babak pertempuran ini. Kesembilan anggota tim lawan tewas. Di sisi lain, Legiun umat manusia juga mengalami kerugian besar. Roh Kudus Douluo Yali, Sun Wut Douluo Lan Muzi, Skyfrost Dragon Ice Wu Zhangkong, Qiangu Dongfeng, dan 4 pembangkit tenaga besar lainnya semuanya telah jatuh. Selain itu, ada Diet Qiangu yang lumpuh. Tepatnya, hanya 4,5 orang dari tim mereka yang berhasil keluar hidup-hidup. Dari 3 putaran taruhan, Legiun umat manusia telah meraih kemenangan dalam 2 putaran. Meskipun mereka menderita kerugian besar dalam 2 putaran termasuk 4 limit Douluo, selain Lan Muzi dan Wu Zhangkong, Kultus Roh Kudus dan Jurang Maut membayar harga yang lebih mahal. Selain Permaisuri Iblis, semua pembangkit tenaga listrik kelas atas di Kultus Roh Kudus benar-benar musnah. Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Hantu telah jatuh. Demon Darah Kegelapan dan Lonceng Kegelapan juga telah mati di pertempuran kedua. Saat ini, ekspresi Demon Empress benar-benar tidak menyenangkan. Meskipun dia memiliki firasat buruk bahwa hasil pertempuran itu tidak akan baik, dia tidak berharap itu menjadi sangat buruk. Dari sudut pandangnya, Kaisar Hantu seharusnya menang dalam pertempuran melawan Roh Kudus Douluo. Kaisar Hantu kemudian bisa bertarung melawan limit Douluo tim lawan setelah itu. Jelas, dia tidak berharap Akademi Shrek mengerahkan kekuatan penuh mereka selama putaran kedua dengan mengirimkan begitu banyak limit Douluo. Dia pikir Shrek Academy kemungkinan besar akan mengelompokkan semua limit Douluo selama putaran final untuk menyerangnya. Hal itu tentu akan membuat dia stres. Permaisuri Iblis adalah satu-satunya jenderal, menjadi satu-satunya orang yang tersisa dari 1 Permaisuri Kultus Roh Kudus, 2 Kaisar, dan 4 Raja Surgawi yang agung. Pembangkit tenaga lainnya semuanya tewas dalam pertempuran. Kehilangan jurang juga luar biasa dan tragis. Termasuk Spirit Monarch peringkat kedua, ada lebih dari 20 pemimpin abisal yang tewas dalam pertempuran. Selain itu, level abisal dari mana mereka berasal juga telah runtuh. Itu berarti seluruh jurang telah dilemahkan, termasuk 5 pusat kekuatan peringkat Raja Besar, yaitu Raja Roh, Raja Sage, Raja Transformasi, Raja Hitam, dan Raja Lebah. Mereka berada di antara 10 besar, dan mereka merupakan setengah dari pasukan berkekuatan penuh. Saat ini, sepertiga dari kekuatan abis musnah jika Raja Sage abisal tidak dipertimbangkan. Setelah kematian banyak pusat kekuatan abisal, hampir setengah dari makhluk abisal biasa telah lenyap. Sejumlah besar energi abisal yang padat dan kaya dimakan oleh tombak naga emas Tang Wulin dan tombak naga perak Gu Yuena. Mereka masing-masing menyalurkan kekuatan hidup secara individual. Tidak diragukan lagi,
Legiun umat manusia telah berada di atas angin menilai dari hasil pertempuran. Di sisi lain, pertempuran terpenting akan segera terjadi. Kemampuan Tang Wulin dan Gu Yuena untuk memimpin 7 monster Shrek untuk mengalahkan permaisuri iblis akan memastikan kemenangan dalam pertempuran ini. Tang Wulin mengangkat kepalanya perlahan. Dia merasa gelisah karena sudah lama sejak dia berada dalam pertempuran. Dia sangat ingin terlibat dalam pertempuran saat ini. Mata emasnya menatap permaisuri iblis di kejauhan. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Bab 1909. Apakah Anda benar-benar memiliki keberanian untuk bertemu ayahku? Raungan naga mengguncang seluruh Tule dengan kemegahannya yang luar biasa seperti kekuatan yang tak tertahankan yang dapat memindahkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Banyak pusat kekuatan jurang yang berdiri di belakang permaisuri iblis mengubah ekspresi mereka secara drastis. Mendengar suara raungan yang mengamuk, ketakutan dan rasa takut memancar keluar dari tulang mereka, meski tidak memiliki garis keturunan tipe naga di tubuh mereka. Raungan naga yang jelas, merdu, dan kuat terdengar segera sesudahnya. Itu melengkapi raungan kuat Tang Wulin dan mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain. Suara kedua raungan bertahan di udara untuk waktu yang lama tanpa memudar. Pada saat yang sama, aura Tang Wulin dan Gu Yuena menguat secara eksponensial. Rasanya seolah-olah mereka mencoba menggunakan raungan untuk melepaskan sepenuhnya sesuatu yang harus terus-menerus mereka tekan di dalam hati mereka. Semua hambatan mereka di masa lalu akan dibuka. Tang Wulin mengulurkan tangan kirinya secara naluriah dan memegang tangan kanan Gu Yuena. Aura mereka dimurnikan saat kesadaran ilahi yang luar biasa menyapu seluruh pemandangan. Dua aliran cahaya emas dan perak melesat langsung ke langit. Mereka berubah menjadi pilar cahaya yang sangat besar yang sepertinya menerangi seluruh benua Douluo. Ekspresi Demon Empress akhirnya berubah. Meskipun dia telah menentukan bahwa kemampuan Tang Wulin dan Gu Yuena agak tangguh, dia masih memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Terlepas dari seberapa hebat lawannya, mereka hanya mencapai kekuatan spiritual Divine Origin dan tidak mungkin menembus ke peringkat dewa. Bahkan jika Skycrosser Douluo masih ada, dia hanya bisa mempertahankan peringkat dewa untuk sesaat, yang tidak cukup untuk mengancamnya. Namun demikian, dia akhirnya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang salah ketika raungan Golden Dragon Moon Song Tang Wulin dan Silver Dragon dan Cingkilin Gu Yuena saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Dia heran menemukan bahwa aura mereka telah melampaui peringkat Quasi-God biasa selama proses sinkronisasi. Selain itu, Tang Wulin masih memiliki senjata Dewa Super, Trisula Emas. Tang Wulin memegang tangan Gu Yuena dan melompat bersamaan. Sayap naga emas dan perak mereka terbang satu sama lain dan membawa tubuh mereka tinggi ke langit. Mereka sangat cocok satu sama lain dan rukun bersama. Naga kembar bersinar saat mereka memandang dunia. Tepat pada saat itu, Qiangu Zanting telah sadar kembali di kamp Pagoda Roh. Dia melihat pemandangan itu, dan kemarahan di hatinya membuatnya kewalahan. Dia mendengus sekali sebelum pingsan lagi. Qiangu Dieting yang pucat pasti tidak bisa menahan nafas saat melihat cicitnya bertingkah seperti ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berpikir untuk dirinya sendiri. Mungkin kesalahan terbesar yang dia buat dalam hidupnya adalah memanjakan Qiangu Dongfeng dengan membiarkannya bertarung melawan Akademi Shrek. Tidak ada yang bisa menyelesaikan perseteruan darah. Dia hanya bisa berharap bahwa semua kerja keras dan usahanya akan bermanfaat bagi Pagoda Roh. Bagaimanapun, dia melihat keintiman antara Gu Yuena dan Tang Wulin tanpa daya. Putri Naga Perak jelas memiliki kepemimpinan dan kemampuan untuk mengembalikan Pagoda Roh ke masa kejayaannya. Namun, tampaknya sangat mungkin dia akan merangkul Shrek dan Sekte Tang sepenuhnya. Akan semakin sulit bagi Pagoda Roh untuk eksis secara mandiri. Diet Qiangu hanya bisa memaksakan senyum pahit. Selama ini, mereka terus mencari cara untuk menekan rekonstruksi Akademi Shrek, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa orang dengan rahasia paling banyak ada di sisi mereka. Ketika Gu Yuena membunuh Raja Roh, Dieting Qiangu menyadari bahwa posisinya sebagai guru Pagoda Roh Pagoda telah mapan. Tidak semua pusat kekuatan Pagoda Roh memusuhi Akademi Shrek dan Sekte Tang. Mereka memprioritaskan kemajuan mereka sendiri atau Pagoda Roh. Sungguh membingungkan berapa banyak yang dimiliki Akademi Limit Douluo Shrek Elite. Jauh lebih baik bagi mereka untuk menjalin hubungan baik dengan Akademi Shrek daripada tetap menjadi musuh. Satu-satunya hal yang membuat Qiangu Dieting merasa lega adalah bahwa Qiangu Qingfeng dan garis keturunannya berhasil pergi tepat waktu.
Di sisi lain, status klan Qiangwu di Pagoda Roh kemungkinan besar akan diturunkan ke sejarah setelah perang ini. Permaisuri Iblis terbang ke depan perlahan. Cahaya ungu dan emas membentuk kipas raksasa di punggungnya, melindunginya dari tekanan agung yang dilepaskan oleh Tang Wulin dan Gu Yuena. Secara alami, hanya pembangkit tenaga listrik abisal yang bergerak maju bersamanya. Ada 8 dari mereka, semuanya memancarkan aura yang berbeda. Prajurit abisal dengan aura terkuat berdiri di samping Permaisuri Iblis, tubuhnya bersinar ungu. Permaisuri Iblis memancarkan energi ungu emas saat memancarkan cahaya biru ungu dari tubuhnya. Selain itu, ia mengenakan baju zirah biru ungu yang langka dan bahkan memegang senjata di tangannya. Senjata itu adalah tombak yang sangat besar. Orang tidak bisa melihat wajahnya di bawah helm. Itu benar-benar gelap gulita dengan hanya sepasang mata yang berkilau dengan kilau ungu. Statusnya ditampilkan sepenuhnya karena diizinkan untuk berdiri berdampingan dengan Permaisuri Iblis. Statusnya bahkan lebih tinggi dari Sage Monarch di pesawat abisal. Itu peringkat ketiga dan dikenal sebagai Intense Monarch. Selain Sage King Abisal dan Spirit Monarch, ada Intense Monarch. Setelah Raja Roh tewas dalam pertempuran, dapat dikatakan bahwa Raja Intense adalah raja terkuat yang tersisa di alam jurang. Permaisuri Iblis memandang Tang Wulin dan Gu Yuena dengan tatapan membara. Kemudian, dia berbalik ke arah 6 monster Shrek dan Demon Saber Gale Sima Jinchi saat mereka naik ke medan perang bersama mereka. Menilai kemampuan mereka secara keseluruhan, mereka tampaknya tidak semenarik tim sebelumnya dari Shrek Academy dan Spirit Pagoda. Namun, Permaisuri Iblis sangat menyadari bahwa 9 orang di depannya ini sangat mungkin menjadi lebih sulit untuk dihabisi. Akar penyebabnya masih Tang Wulin dan Gu Yuena. Dia sudah bisa merasakannya. Sangat mungkin kombinasi Tang Wulin dan Gu Yuena tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Hasilnya pasti akan lebih dari itu. Kalau tidak, aura mereka tidak akan saling melengkapi dengan baik. Sangat mungkin ini adalah pertempuran terakhir, kata Permaisuri Iblis dengan dingin sambil menatap Tang Wulin. Dia benar, kemenangan dan kekalahan pertandingan ini tentunya akan mempengaruhi tren seluruh perang ini. Meskipun pihak umat manusia masih memiliki banyak limit Douluo, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang mampu menghentikan pemerintahan Permaisuri Iblis jika Tang Wulin dan Gu Yuena gagal mengalahkannya. Tang Wulin berkata dengan acuh tak acuh, ya, ini bisa menjadi pertempuran terakhir. Pesawat abisal menyerbu dunia Douluo kita. Setelah perang ini berakhir, kita pasti akan menuju ke Jurang Maut dan mencari Raja Sage dari Jurang Maut untuk melunasi hutang kita dalam waktu dekat. Mata Permaisuri Iblis berkedip. Sepertinya kamu sangat percaya diri mengalahkanku, ya. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Itu benar, kultus Roh Kudus akan berakhir di sini dan sekarang. Permaisuri Iblis terkekeh. Sangat baik. Saya ingin melihat dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda. Jangan khawatir, aku akan melepaskan jiwamu dari mayatmu bahkan setelah aku membunuh kalian semua. Kemudian, saya akan membiarkan Anda semua menjadi saksi bagaimana saya melahap dunia ini dan membunuh bersih semua keluarga dan teman Anda. Aku sudah memikirkan ini, karena Tang San mewariskan Trisula Dewa Lautnya kepadamu, maka itu berarti dia tidak mungkin kembali lagi. Dia pasti bisa merasakannya saat aku membunuhmu. Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya menderita dengan mataku. Tang Wulin mendengus jijik. Apakah menurutmu itu sangat disayangkan? Apakah Anda benar-benar memiliki keberanian untuk bertemu ayah saya? Ekspresi Permaisuri Iblis berubah, dan tatapannya tiba-tiba berubah menjadi dalam. Mati, anak kecil. Saat dia berbicara, pancaran ungu keemasan di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak seperti letusan. Itu berubah menjadi semburan dahsyat yang menghantam Tang Wulin dan yang lainnya. Tang Wulin mengangkat tombak naga emas di tangannya. Monster Shrek dan Sima Jinchi di belakangnya dengan cepat menyesuaikan formasi pertempuran mereka, membentuk satu file. Gu Yuena bereaksi sedikit lebih lambat dari yang lain, tapi dia segera mengarahkan dirinya ke belakang Tang Wulin. 9 orang berdiri berbaris dengan Tang Wulin sebagai pemimpinnya. Ini adalah kerja tim mereka, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan 7 monster Shrek di Akademi Shrek. Mereka pergi ke Akademi, tumbuh dan berperang melawan musuh yang tangguh bersama. Faktanya, bahkan semua armor perang 4 kata mereka ditempa dari usaha bersama mereka. Mereka telah menjadi satu kesatuan selama beberapa waktu, jadi mereka tidak membutuhkan pertukaran verbal. Gerakan sekecil apapun sudah cukup bagi mereka untuk bekerja sama. Bab 1910 Rantai Bintang.
Bintik-bintik cahaya bintang berkilauan dan berubah menjadi rantai bintang seketika, menghubungkan ke-9 bintang itu bersama-sama. Tang Wulin bisa merasakan kekuatan jiwa yang kuat memancar dari punggungnya dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Tombak naga emas di tangannya mulai bersinar dan menjadi setajam silet. Tang Wulin mengayunkan tombak dan memotong sinar keemasan di langit. Sinar cahaya halus membentang dengan cepat seolah-olah sedang mencoba menghubungkan langit dan bumi. Saat sinar ungu emas yang tebal menyerbu ke arahnya, itu terbelah seperti gelombang perpisahan dan meluncur melewati sisi formasi garis Tang Wulin. Tang Wulin dan yang lainnya tetap mengambang di tempat yang sama tanpa bergerak sama sekali. Permaisuri Iblis tertegun sesaat setelah melihat serangannya dinetralkan dengan mudah. Dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat dewa sehingga semua serangannya memiliki standar itu. Namun, dia merasa tertindas saat melihat Tang Wulin meluncurkan serangannya setelah menggabungkan 9 menjadi 1. Pantas saja dia memilih rekan yang kemampuannya jauh di bawah limit Douluos. Faktanya, beberapa dari mereka bahkan belum mencapai peringkat Hyper Douluo dan hanya mengandalkan armor perang 4 kata mereka. Jelas bahwa kerja tim antara grup ini dan Tang Wulin tidak dapat dicapai oleh limit Douluo tersebut. Pada peringkat limit Douluo, setiap orang adalah unit yang lengkap. Akan sangat sulit bagi limit Douluos untuk bekerja sama sebagai satu tim karena kapasitas bertarung individu mereka terlalu besar. Tidak demikian halnya dengan Tang Wulin dan teman-temannya. Mereka bekerja sama secara harmonis dan saling melengkapi. Setelah serangan Permaisuri Iblis, banyak pembangkit tenaga listrik abisal menyerbu ke depan juga dengan intens Monark yang memimpin di garis depan. Tubuhnya tampak meluncur di udara saat bergerak menuju Tang Wulin dalam garis lurus. Itu menyapu tombak di tangannya secara horizontal, menyulap aliran cahaya ungu samar yang mencapai Tang Wulin secara instan. Tang Wulin perlahan memiringkan tombak naga emas di tangannya ke atas. Pergerakannya tampaknya tidak terlalu cepat, tapi ditujukan tepat ke titik di mana halberd menghasilkan kekuatannya. Ding! Terdengar suara menusuk dan tubuh Tang Wulin bergetar. Ke-9 orang dari sisinya termasuk dirinya melangkah mundur secara bersamaan. Tidak hanya itu, mereka merasa kulit mereka bergetar di dalam armor mereka. Apa itu tadi? Ekspresi Tang Wulin berubah drastis. Mereka dapat mentransfer kekuatan jiwa mereka satu sama lain dan bahkan berbagi luka karena efek rantai bintang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah bentuk Shrek 7 Monsters yang paling kuat. Namun demikian, tabrakan sesaat justru membuat mereka mundur meski lawan tidak diperkuat oleh pembangkit tenaga listrik lainnya. Kemampuan macam apa itu? Mereka memiliki Tang Wulin dan Gu Yuena di tim mereka, 2 prajurit elit. Itu adalah kekuatan Tuhan. Ya, dalam hal kekuatan murni, Intens Monarch sebenarnya sudah mencapai peringkat dewa. Itu tidak lebih lemah dari Permaisuri Iblis. Pesawat abisal memiliki pembangkit tenaga listrik seperti itu. Segala macam pertanyaan muncul di benak Tang Wulin seketika. Tanpa ragu, dia dapat memastikan sepenuhnya bahwa ini adalah kekuatan Tuhan. Raja Roh memiliki terobosan dalam peringkat kekuatan spiritualnya, namun kekuatan jiwanya tidak memadai. Di sisi lain, kekuatan spiritual Intens Monarch belum mencapai peringkat Divine Origin, tetapi jelas bahwa tingkat kekuatannya sudah berada di peringkat dewa. Tidak ada orang lain dalam ingatan baru-baru ini yang mencapai prestasi seperti itu di benua Douluo selain Permaisuri Iblis. Selain itu, ada sesuatu yang sangat aneh tentang serangan tombak Intens Monarch. Rasanya kekuatan tombaknya tidak bisa dilemahkan oleh baju perang 4 kata mereka. Tang Wulin jelas memblokir serangannya, namun dia masih merasakan sinar ungu lawan menembus tubuhnya. Seandainya tidak dibagi di antara 9 dari mereka, satu serangan itu sangat mungkin menyebabkan beberapa luka ringan padanya. Tang Wulin menyapu tombak Intens Monarch, tetapi serangannya tidak berhenti hanya karena itu. Itu membuat setengah putaran dan mengayunkan tombak ke Tang Wulin sekali lagi. Seolah-olah tidak memperhatikan dukungan dari banyak pembangkit tenaga listrik di belakang Tang Wulin. Sementara itu, Permaisuri Iblis juga mendekat. Dia bergerak cepat dan tiba di sisi tim Tang Wulin hanya dengan goyangan tubuhnya. Tangannya menekan ke udara, dan seketika, sinar ungu emas melonjak seperti air pasang. Itu berubah menjadi pusaran raksasa yang menarik semua orang dari samping. Kerjasama antara Permaisuri Iblis dan Raja Intens dianggap tidak harmonis, tetapi dieksekusi dengan sempurna. Salah satu dari mereka bertarung dengan paksa dari depan sementara yang lain mengganggu dari samping. Bagian penting adalah kemampuan peringkat dewa mereka.
Serangan mereka bisa mematikan bagi lawan mereka. Sinar perak mekar seperti genangan air raksa yang meluap. Itu menyelimuti tim 9 Tang Wulin. Pada saat berikutnya, semuanya telah dipindahkan sejauh 100 meter. Mereka menghindari tombak intens monark dan juga melepaskan diri dari serangan gelombang permaisuri iblis. Itu adalah teleportasi kelompok. Tombak naga perak memancarkan sinar yang menyilaukan. Gu Yuena meletakkan tangannya di punggung Tang Wulin sementara tangannya yang lain mengangkat tombaknya. Sudah lama sejak dia bertarung bersama Tang Wulin. Meski lawan mereka begitu kuat, hanya ada kegembiraan di hati mereka. Mereka tidak takut. Bintik-bintik cahaya bintang berkilauan saat cahaya bintang yang menyilaukan dilepaskan, tiba-tiba mengubah langit menjadi gelap. Percikan api bisa terlihat begitu jelas. Su Xiaoyan telah mengangkat staf bintangnya. Tang Wulin menusukkan tombak naga emas ke udara. Itu digunakan untuk menyentuh langit saat mereka diteleportasi. Teleportasi kelompok Gu Yuena tidak dilepaskan tanpa tujuan, tentu saja. Posisi di mana mereka muncul kembali justru merupakan epicentrum dari pembangkit tenaga listrik abisal lainnya. Sama seperti Tang Wulin dan Gu Yuena adalah pembangkit tenaga puncak tim ini, Permaisuri Iblis dan Raja Intens adalah satu-satunya yang kuat dari tim mereka. Faktanya, tidak ada pembangkit tenaga abisal yang tersisa bahkan di peringkat raja. Oleh karena itu, semua pembangkit tenaga abisal yang bisa dilakukan ketika menghadapi serangan tombak Tang Wulin adalah melarikan diri ke segala arah. Seorang raja abisal di depan tidak berhasil berlari tepat waktu. Itu hanya bisa menguatkan dirinya dengan mengangkat palu kembar di tangannya dalam upaya untuk memblokir tombak naga emas Tang Wulin. Tombak menembus palu dan dada raja abisal seolah-olah sedang melewati tahu. Kekuatan melahap yang kuat dari tombaknya menghabiskan kekuatan hidupnya menjadi kehampaan dalam sekejap. Pada saat yang sama, Gu Yuena juga menggunakan tombak naga perak untuk menusuk ke depan. Saat dia menusukkan tombak, mata ungunya berubah sedalam 2 pusaran tiba-tiba. Dia menatap Intense Monarch yang meluncur ke arah mereka dengan kecepatan penuh. The Intense Monarch tampak linglung sejenak. Itu dimaksudkan untuk mengayunkan tombaknya dengan cepat, namun gerakannya sedikit melambat. Hanya Permaisuri Iblis yang berhasil tepat waktu. Tombak naga perak Gu Yuena tiba-tiba memanjang. Ujung tombak naga perak meledak dengan cahaya 7 warna yang terdiri dari warna biru, kuning, merah, hijau, perak, putih dan hitam saling tumpang tindih dan menutupi tombak. 7 elemen saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain secara berlapis. Permaisuri Iblis mengulurkan jari untuk menyentuh ujung tombak. Seketika, 7 elemen meledak dan berubah menjadi percikan cahaya yang menghujani langit. Namun, Permaisuri Iblis masih tertahan sejenak. Gu Yuena mengandalkan usahanya sendiri untuk menahan Permaisuri Iblis dan Raja Intens untuk sementara sehingga mereka tidak dapat mengambil kesempatan untuk menyerang Tang Wulin ketika dia melahap Raja Abisal. Sementara itu, Tang Wulin melakukan setengah putaran. Dia mengarahkan tombak naga emas ke depan dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Itu adalah roh arogan yang bisa melawan langit dan bumi. Belum lama ini, Tang Wulin mengandalkan aura ini untuk mengejutkan Qiangu Dongfeng sehingga dia tidak bisa menandingi Tang Wulin. Itu adalah surga bumi terlarang, pertarungan Kaisar Naga dari hukum terlarang Kaisar Naga. Aura Tang Wulin menambah 7 monster Shrek, Gu Yuena, dan Sima Jinchi. Mereka merasa seolah-olah darah mereka mendidih. Mereka memiliki dorongan kuat untuk mendominasi lawan terlepas dari siapa mereka. Itu adalah serangan spiritual. Itu membuat Intense Monarch berhenti sejenak. Intense Monarch baru saja pulih dari gangguan spiritual Gu Yuena ketika pertarungan Kaisar Naga membuat serangannya semakin lemah. Dalam keadaan seperti itu, Tang Wulin mendorong tombak naga emas ke depan. Ribuan ujung tombak digabungkan menjadi satu. Ujung tombak mengelilingi Demon Empress dan Intense Monarch selama proses kontraksi. Rana Spear Spirit pantas mendapatkan ketenarannya.